Yang Fan setengah berlutut, wajahnya sedikit pucat, dia beristirahat di tanah dengan satu tangan, dan napasnya sesak. Di bawah guntur dan pemboman kilat dari putaran keempat bencana, permukaan tubuhnya hangus hitam, dan dia tampak tak bisa dikenali. Satu-satunya hal yang tetap tidak berubah adalah tekad kuat di mata itu, yang sejernih air, tanpa gentar atau ketakutan. Pengamat terdekat, dipimpin oleh Hu Fei, sedikit khawatir dan tidak tahan. Ini hanya beberapa luka kecil pada daging, tidak menggerakkan otot dan tulang. Kata Heluo sambil tersenyum, dengan sedikit antisipasi di matanya. Sejauh ini, dia hanya menggunakan tubuh fisiknya untuk berjuang keras, dan konsepsi artistik dari hukum operasi tapi ini telah mencapai batasnya. Kata Hou Dong dengan wajah serius. Fiuh, Yang Fan bangkit sambil terengah-engah, dan luka-lukanya pulih dengan kecepatan yang terlihat. Selama rotasi buah reinkarnasi, aliran hijau berkilauan tiga warna menyebar ke seluruh tubuh Yang Fan. Dalam sekejap, vitalitas dan semangat Yang Fan naik ke puncak. Setelah dibaptis oleh guntur langit beberapa kali, fisiknya telah mengalami transformasi. Tulangnya menjadi lebih keras, andalamnya sekokoh kristal, bersinar kuning dan berkilauan. Kulitnya bahkan lebih putih dan tembus cahaya, yang membuat Yang Fan terlihat seperti bayi baru lahir, dengan pancaran cahaya dan perubahan besar pada nafasnya. Tentu saja, transformasi terbesar saat ini adalah penyempurnaan fisik, lalu jiwa, dan mana pada dasarnya tidak berubah. Di tengah malapetaka, reinkarnasi kecil Yang Fan telah sepenuhnya mencapai Dzogchen. Ini adalah dasar dari kultivasinya mata penatua situ bersinar terang. Menunjukkan persetujuan. Boom! Putaran kelima bencana datang, kekuatannya melonjak, dan suara guntur meledak di tingkat jiwa. Yang Fan tersenyum di sudut mulutnya, arus hijau hangat masih mengalir di permukaan tubuhnya, dan reinkarnasi di tubuhnya semakin cepat. Ketika putaran kelima kesengsaraan surgawi dekat dengan tubuh, kekuatannya sangat berkurang, ketika jatuh di tubuh, ia bertarung dengan aliran hijau, dan cahaya yang terakhir hanya sedikit redup, membuat guntur dan kilat menjauh. Jika biksu biasa melewati malapetaka, itu pasti konfrontasi dan konsumsi mana dan guntur. Tapi Yang Fan mengarahkan lebih banyak kekuatan guntur langit ke seluruh tubuhnya. Kali ini, kekuatan guntur langit terbelah menjadi untaian, yang memasuki buah reinkarnasi, dan kemudian membasuh seluruh tubuh Yang Fan, bergesekan dengan kekuatan sihir. Mendesis. Yang Fan merasa bahwa buah reinkarnasinya, di bawah pembaptisan bencana, menunjukkan lebih banyak warna merah pada buah aslinya yang hijau. Setelah itu, Yang Fan mengikuti pola yang sama untuk melewati putaran bencana kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan dengan momentum yang mencengangkan. Dalam proses melewati malapetaka, Yang Fan secara alami terluka, tetapi dia pulih dengan cepat. Dia mencoba yang terbaik untuk menggunakan kekuatan sihir sebanyak mungkin untuk membersihkan tubuh, jiwa, dan kekuatan sihirnya. Guntur langit putaran ke-8 seperti badai dahsyat, menghancurkan Yang Fan di luar bentuk manusia. Namun, dia terlihat seperti bayi yang baru lahir lagi, dengan cahaya kemerahan di sekujur tubuhnya. Mereka yang menonton di lapangan bahkan samar-samar bisa mencium aroma aneh, yang membuat jiwa mereka terangkat. Orang-orang yang tidak mengetahuinya mengira Yang Fan meminum semacam pil suci dan buah peri. Sebenarnya, perubahan ini berasal dari buah reinkarnasi di tubuh Yang Fan. Ternyata hanya setelah melalui malapetaka dan pelatihan barulah buah reinkarnasi benar-benar matang, dan itu juga periode realisasi buah yang benar-benar lengkap. Kilatan pencerahan melintas di benak Yang Fan. Aliran hijau mengalir tanpa henti di permukaan tubuhnya, dan bahkan jejak kilau kemerahan muncul, dan aromanya berangsur-angsur menghilang. Boom! Babak ke-9 bencana bahkan lebih luar biasa, seperti guntur yang menghancurkan dunia. Setiap orang di lapangan sangat tertindas sehingga sulit untuk bernapas, dan mereka sangat merasakan ketidakberartian mereka sendiri. Yang Fan merasakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia tidak bisa menahan diri lagi. Bayangan roda rulet muncul di sekelilingnya, dan cahaya warna-warni meluap. Dalam sekejap, Yang Fan diliputi oleh guntur dan cahaya yang melintas di seluruh langit, dan suara semua penonton menggantung di tenggorokan mereka. Namun, tiba-tiba, cahaya guntur yang mencengangkan itu sepertinya telah mengalami reinkarnasi lagi dan lagi. Ketika dekat dengan Yang Fan saja, itu sangat berkurang. Tiba-tiba, Yang Fan mengeluarkan dengusan teredam, dan cahaya guntur di sekujur tubuhnya dimasukkan ke dalam buah reinkarnasi, dan berubah menjadi tetesan, mencapai anggota badan, tulang, andalam, dan 6 andalam. Seluruh tubuh Yang Fan kaku dan mati rasa, tetapi dia merasakan kelegaan yang tak dapat dijelaskan, merasakan tubuhnya berubah dan terlahir kembali lagi dan lagi. Sampai saat tertentu, mati rasa guntur dan kilat menghilang,
dan buah reinkarnasi di tubuh Yang Fan menjadi lebih kemerahan, merah kehijauan, cenderung matang, dan memancarkan gumpalan aroma yang menginspirasi. Terlebih lagi, wewangian ini mengandung semacam kekuatan mendalam yang sangat halus. Setelah semua orang di lapangan menciumnya, mereka merasa mana di tubuh mereka sangat halus, dan jiwa mereka tampak disublimasikan. Mereka yang menonton di sampingnya merasakan hal ini. Bisa dibayangkan transformasi seperti apa yang dialami Yang Fan sendiri. Selain memurnikan tubuh, beberapa badai petir ini terutama memurnikan aura, yang membuat level mana Yang Fan meroket, jauh melampaui batas aura di dunia fana, dan secara bertahap mendekati level aura peri. Lagi pula, kekuatan malapetaka adalah hukuman surga atas nama surga, kekuatan hukuman asli dari alam semesta ini membuat mana Yang Fan lebih murni dan sejalan dengan langit dan bumi. Kesenjangan terbesar antara Yang Fan dan Yang Abadi adalah aura yang dikendalikan di dalam tubuh. Jika jumlah mana yang sama, 10 bagian asli Yang Fan bisa lebih rendah dari 2 atau 3 bagian keabadian asli. Ini masih dalam keadaan yang sangat misterius dan khusus dari periode berbuah Yang Fan. Dalam keadaan normal, 1000 bagian energi spiritual di dunia fana tidak akan sebanding dengan 1 bagian pun dari energi spiritual di dunia atas. Namun, di bawah baptisan guntur yang mengepul, level mana Yang Fan meningkat pesat, jiwanya cocok dengan langit dan bumi, dan mengandung kekuatan agung langit. Setelah putaran ke-9 badai berakhir, awan 3 perampokan di atas menyusut setengahnya, dan putaran badai berikutnya sedang terjadi. Yang Fan menggunakan kesempatan ini untuk memperbaiki lukanya, menelan beberapa buah peri, dan memulihkan diri dengan bersila. Kekuatan buah peri, setelah memasuki tubuh yang dipelihara dan disempurnakan oleh guntur langit, diserap dengan kecepatan yang sangat cepat. Saya telah mengalami 9 putaran malapetaka, dan malapetaka belum berakhir. Orang-orang yang menonton di lapangan terkejut. Segera, putaran ke-10 guntur datang. Tanda tanya. Guntur langit ungu tua seukuran kepalan tangan jatuh, dan kekuatannya dinaikkan ke tingkat yang baru. Babak ke-10. Hati Yang Fan sangat menakjubkan, dan bayangan rolet di sekelilingnya tiba-tiba meluas. Puff bang, hantu rolet di sekelilingnya bergetar hebat, hampir dihancurkan oleh petir ungu tua. Untungnya, kecepatan buah reinkarnasi tiba-tiba berlipat ganda, dan kecepatan guntur ungu tua menjadi sangat lemah. Kemudian, cahaya abu-abu suram beredar di sekitar tubuh Yang Fan, menyebabkan petir ungu tua itu tiba-tiba layu, dan akhirnya ditarik pergi. Kekuatan guntur langit putaran ke-10 sangat mencengangkan, melebihi batas atas reinkarnasi Yang Fan. Yang Fan mengeluarkan dengusan teredam, menghabiskan sebagian besar kekuatannya dan melatih tubuhnya juga menanggung 10% kekuatannya. Selanjutnya, putaran ke-11, putaran ke-12, dan putaran ke-13 bencana jatuh satu persatu, dan kekuatan menjadi semakin menakutkan. Pada ronde ke-13, warna guntur hari itu tiba-tiba berubah menjadi biru, mengandung serangan jiwa. Guntur langit yang mengandung serangan jiwa ini, ketika jatuh, ringan dan ringan, tetapi dapat menyebabkan pukulan yang menghancurkan jiwa. Mereka yang menonton di lapangan merasakan sesak di jiwa mereka. Untungnya, jiwa Yang Fan dikandung dalam buah reinkarnasi, dan itu sangat kuat, telah diubah dan diperkuat dalam selusin putaran pertama guntur langit. Menghadapi jenis guntur yang diarahkan ke jiwa, Yang Fan beroperasi, melemahkan, dan membaginya, dan menggunakannya lebih banyak untuk membersihkan dan memadatkan jiwa. Dari putaran ke-13 hingga putaran ke-15 dari guntur langit, itu terutama ditujukan untuk merusak jiwa. Ketika Yang Fan berhasil mencapai ronde ke-14, dia memuntahkan darah berulang kali. Untungnya, Yang Fan memiliki Tianyi Soul Water dan Jasper Sky Soul Fruit. Dalam hal ini, efek Jasper Heavenly Soul Fiery Fruit dirilis hampir secara instan, dan dikombinasikan dengan penyempurnaan jiwa Tianlei, kekuatan jiwa dan alam Yang Fan sangat meningkat. Boom! Guntur langit biru samar putaran ke-15 seperti badai hujan lebat, dan Yang Fan pernah dalam krisis. Dia akhirnya membuat cakram reinkarnasi, dan langsung membakar jiwa yang kuat di wilayah spasialnya, mengeluarkan cahaya berwarna cerah dan bibit putih, memutar dan membagi sebagian besar kekuatan. Meski begitu, roh Yang Fan yang dikandung dalam buah reinkarnasi dipukuli menjadi beberapa bagian. Jiwa runtuh. Ini hanyalah pukulan yang menghancurkan, sulit membayangkan kekuatan guntur langit putaran ke-15. Untungnya, jiwa Yang Fan terkondensasi dalam buah reinkarnasi, keduanya utuh dan tidak akan mudah menghilang. Setelah fisik yang tidak bisa dihancurkan dan reinkarnasi kecil, mereka dengan cepat memadat dan terbentuk, dan di bawah baptisan Tianlei, mereka menjadi lebih padat dan lebih kuat. Ketika Yang Fan akhirnya selamat dari bencana ke-15, awan di atas bencana mulai menyeduh lagi.
Yang Fan mengambil kesempatan ini untuk memperbaiki tubuhnya yang penuh lubang, dan busur petir yang tersebar memelihara jiwa dan tubuhnya. Setelah selamat dari bencana putaran ke-15, tatapan Yang Fan menjadi lebih ditentukan, dan keinginan spiritual yang mengerikan melonjak di tubuhnya, bergegas langsung ke 9 langit Bima Sakti, menyebabkan dunia bergejolak. Dia berdiri perlahan, keyakinannya yang kuat dan kepercayaan dirinya yang kuat memungkinkan jiwa dan alamnya menjadi lebih halus. Saat ini, orang-orang yang menyaksikan kesengsaraan itu sangat terkejut. Guntur langit putaran ke-15, kekuatannya telah mengejutkan yang kuno dan modern. Sai, berdarah, awan perampokan bergoyang, cahaya keemasan berkedip, dan guntur dan kilat benar-benar menunjukkan aura emas yang samar. Mencemooh, guntur yang sedikit keemasan mendarat, menyebabkan ruang di dunia ini bergetar, dan ruang itu penuh dengan retakan. Ini adalah pertama kalinya saya melihat bencana seperti ini. Sepertinya hanya orang yang telah dipromosikan ke tingkat Jinxian yang memiliki warna ini. Hati Hou Dong bergetar. Kekuatan putaran ke-16 dari kesusahan guntur telah mencapai keadaan seperti itu. Saat bencana guntur ini menyerang, langit di dunia akan berubah warna. Tekanan Yang Fan tiba-tiba meningkat 10 kali lipat. Jika bukan karena kemauan mentalnya untuk mencapai surga, jika bukan karena fakta bahwa kekuatannya telah meningkat berkali-kali lipat setelah 15 putaran pertama pelatihan badai saat ini, dia mungkin bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Set, tingkat jiwa Yang Fan, menghadap gunung ratusan juta kati, meledak dengan tekad yang pantang menyerah dan pantang menyerah. Bang! Seluruh pulau Yunxian berkedip-kedip, dan celah-celah angkasa terbentuk di sekitar pulau, merobek area terdekat sepotong demi sepotong. Berdebar, tubuh Yang Fan setengah berlutut di tanah, dan cakram reinkarnasi hanya bertahan sebentar, dan kemudian dia mendengar ledakan dan dikirim terbang. Melihat cahaya guntur dengan warna keemasan samar akan menyerangnya. Jika dipukul langsung, bahkan jika Yang Fan abadi, dia akan dimusnahkan dalam sekejap. Sepotong baju perang skala ungu muncul di tubuh Yang Fan, dengan seluruh kekuatannya, pola naga ungu setebal beberapa kaki meledak, dan dalam gemuruh langit, dia dikejutkan oleh 16 putaran bencana surgawi. Cici. Yang Fan mengambil kesempatan untuk memasukkan cakram reinkarnasi ke dalam tubuhnya, menutupi permukaan buah reinkarnasi, dan sepenuhnya mengoperasikan putaran ke-16 yang luar biasa dari guntur emas, dan perlahan-lahan dilepaskan dari tubuh Yang Fan, menyempurnakan tulang, daging, dan jiwa dari seluruh tubuh, dan akhirnya mengalir ke dunia, menghabiskan waktu dengan guntur langit Pan Gold. Klik. Namun, Fang bertahan selama 2 atau 3 napas, dan baju besi zilong di tubuh Yang Fan meredup pada awalnya, dan kemudian meledak berkeping-keping dalam sekejap. Yang Fan memuntahkan seteguk darah, wajahnya pucat, dan dia tiba-tiba diselimuti oleh guntur emas, jatuh ke dalam situasi putus asa. Kekuatan putaran ke-16 dari kesengsaraan iblis jantung, kesengsaraan guntur, begitu kuat sehingga mengubah warna orang-orang di dunia. Seluruh pulau Yunxian sunyi, dan jiwa orang-orang di lapangan begitu tertekan sehingga mereka tidak bisa bernapas, dan bahkan sulit untuk mengeluarkan suara. He Luo dan Elder Situ tampak serius dan tetap diam. Bahkan Hou Dong, utusan dari alam atas dari negeri dongeng sejati tingkat kelima, memiliki beberapa jejak ketakutan dan keraguan di matanya, dan hatinya sedikit bergetar. Pada saat ini, guntur langit keemasan sudah cukup untuk menakut-nakuti makhluk abadi di alam atas, yang menunjukkan kekuatannya. Melihat Yang Fan jatuh ke tanah dan memuntahkan darah, harta roh pertahanan terkuat armor pertempuran naga ungu yang diperoleh di Istana Tianlan hancur berkeping-keping setelah hanya 2 atau 3 kali usaha. Penghancuran harta ini melibatkan jiwa Yang Fan, ditambah dengan kekuatan ledakan pertahanan Lingbao di bawah guntur, kerusakan ganda ini membuatnya lengah. Dia tiba-tiba dihadapkan pada krisis yang mengerikan, untungnya, ketika baju besi naga ungu meledak, itu merobek guntur emas menjadi berkeping-keping dan menyebarkan kekuatannya. Namun, Yang Fan sendiri langsung dilenyapkan oleh guntur emas. Matanya masih jernih, dan semangat spiritualnya yang pantang menyerah langsung menuju ke 9 langit. Pada saat krisis ekstrim, dia menjadi tenang. Buah reinkarnasi dan cakram reinkarnasi yang dijaga di permukaannya semuanya meledak menjadi kecemerlangan yang cemerlang, dan lapisan garis cahaya berwarna muncul di permukaan tubuhnya. Rulet berputar. Mendesis. Cahaya guntur keemasan tidak terkalahkan, hanya 1/10 darinya tersedot oleh pusaran rulet yang dibentuk oleh pola cahaya berwarna di permukaan tubuh. Kemudian ia memasuki tubuh, dan 1/5-nya ditarik dan dipindahkan oleh cakram reinkarnasi. Dan 70% kekuatan terakhir masih bisa memberikan pukulan dahsyat pada buah reinkarnasi Yang Fan. Bahkan jika seorang abadi sejati biasa menghadapi cahaya guntur keemasan ini,
itu hanya akan berakhir dengan abu dan kehancuran. Pada saat ini, di bawah tekanan krisis ruang, waktu sepertinya melambat ribuan kali di benak Yang Fan. Jika Lei Juding dikorbankan, krisis ini hampir tidak dapat diselesaikan, tetapi bencana putaran ke-10 jelas bukan yang terakhir. Yang Fan menarik napas dalam-dalam, dan buah reinkarnasi merah di tubuhnya memancarkan helaian aroma misti yang lebih murni. Pikirannya mau tidak mau tertarik oleh buah reinkarnasi dan memasuki dunia batinnya. Saat ini, di dalam buah reinkarnasi, terdapat tanah berwarna bumi, tebal dan padat, dan air biru mengalir ke segala arah, memanjang hingga ke ujung angkasa. Di sisi tanah ini, ada pusaran berbentuk rolet kosong selama gerakan misterius, itu membentuk reinkarnasi kecil dengan sendirinya, dan mengarah ke reinkarnasi tak terbatas. Proses mengalami pancaran dan kemakmuran hidup selama periode bunga yang sekarat, kemudian memasuki usia tua, dan akhirnya terlahir kembali, muncul di benak Yang Fan. Kemudian, pada hari itu, dia bergabung dengan Xing Zun untuk membunuh Hu Zun, dan secara kebetulan, proses menggunakan gerbang reinkarnasi ditampilkan dengan jelas dan tidak dapat dijelaskan. Di ruang buah reinkarnasi, langit dan bumi diselimuti oleh cahaya merah yang hangat, perlahan menyebar, berapa lama ia memanjang, berapa banyak ruang ini dapat mengembang. Yang Fan merasa bahwa jiwanya tiba-tiba meroket dengan jumlah yang tidak diketahui, dan pada saat yang sama, ada ledakan keras seperti gunung yang retak di dalam ruang buah reinkarnasi. Dia sangat terkejut bahwa dia mendapat pencerahan di bawah kesempatan seperti itu. Boom! Pagoda hitam berbentuk spiral muncul di permukaan Yang Fan, menahan sebagian dari guntur emas. Nyatanya, kemampuan Heaven Suppressing Tower untuk menghalau guntur emas tidak jauh lebih kuat dari Zilong Armor, lagi pula kekuatan magis benda ini digunakan untuk menekannya. Dan Yang Fan dengan sengaja mengambil kesempatan ini untuk memurnikan menara Tian-Tian dengan guntur emas. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Di sini, hal yang luar biasa terjadi. Saya melihat tubuh Yang Fan menua dalam sekejap, kerutan muncul di wajahnya, dan tubuhnya menua lebih cepat. Apa yang terjadi? Hu Fei, Hou Dong, Raja Xuanlong dan yang lainnya berseru. Mungkinkah di bawah malapetaka, Yang Fan telah mencurahkan seluruh vitalitas dan hidupnya? Di bawah tatapan semua orang, dalam 10 napas, tubuh Yang Fan menjadi tua, dan di bawah awan kelabu, dia berubah menjadi bayi lagi. Jika itu bayi biasa, pasti tidak ada kekuatan. Tapi Yang Fan telah menguasai reinkarnasinya sendiri, jadi dia secara alami mengabaikannya. Saya melihat bayi itu tumbuh menjadi seorang pemuda di bawah awan kelabu. Proses ini berlangsung 10 kali lagi. Meskipun Yang Fan telah mengalami kehidupan, reinkarnasi, dan kelahiran kembali, dia sendiri tidak binasa, melainkan menjadi lebih kuat. Seluruh proses berlangsung selama total 20 napas. Selama periode ini, pagoda penekan langit, piringan reinkarnasi, buah reinkarnasi, jiwa, dan kekuatan sihir semuanya mengalami baptisan Pan Golden Sky Thunder. Kemudian, guntur Pan Golden Sky menghabiskan 70% hingga 80% dari kekuatannya, dan Yang Fan yang tersisa perlahan-lahan menyerapnya sendiri. Kekuatan supernatural seperti itu mengejutkan penonton, dan semua orang terkesima. Tampaknya dia telah melangkah ke reinkarnasi besar dengan satu kaki dengan mengorbankan satu evolusi reinkarnasi. Kekuatan dan kerusakan guntur langit sangat tersebar dan merata, dan dia menggunakan kekuatan ini untuk menembus reinkarnasi besar. Ginseng Immortal di Pulau Yunxian pohon buah itu tercengang, dan pohon buah yang menjulang tinggi itu bergetar sedikit. Aku tidak menyangka dia benar-benar melakukannya. Ternyata Yang Fan menyerap kerusakan melalui siklus hidup. Lagi pula, reinkarnasi suatu kehidupan sangat panjang, dan kerusakan yang dapat ditanggung selama proses kehidupan tidak dapat diukur. Meskipun Yang Fan hanya melihat sekilas misteri gerbang reinkarnasi, dia berhasil menyelesaikan krisis bencana putaran ke-16. Setelah beberapa napas, Yang Fan terlahir kembali, tulang dan ototnya mengandung vitalitas dan kekuatan yang agung, semangat dan semangatnya dipromosikan ke ketinggian baru, dan keinginan spiritualnya untuk mengembara di dunia menjadi lebih tidak dapat dihancurkan dan kuat. Dibandingkan sebelum melewati malapetaka, berapa kali kekuatan Yang Fan meningkat. Hou Dong merasakan jantungnya bergetar, dan aura yang dipancarkan oleh Yang Fan saat ini bahkan membuatnya merasa tidak enak. Dia dapat yakin bahwa Yang Fan, yang telah selamat dari 16 putaran bencana, setidaknya sekuat dia sebagai dewa sejati tingkat kelima, dan bahkan melampaui dia dalam beberapa aspek. Boom! Awan bencana terakhir di atas kepala, di tengah cahaya keemasan, meledakkan guntur yang membuat dunia bergetar. Boom! Potongan cahaya guntur emas ini beberapa kali lebih besar dari sebelumnya, dan kekuatannya telah meningkat beberapa kali.
Yang Fan sangat tertekan sehingga dia hampir mati lemas, kekuatan ini, bahkan 1/10 darinya, dapat dengan mudah membunuhnya seketika. Seluruh Pulau Yunxian berguncang hebat, ruang di sekitarnya benar-benar tidak stabil, dan retakan ruang tumbuh satu persatu. 3 pohon buah peri di pulau itu jatuh ke dalam ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Jika Yang Fan tidak dapat menghilangkan kekuatan bencana putaran ke-17, maka seluruh Pulau Yunxian mungkin. Elder Situ bergumam pada dirinya sendiri. Tanpa ragu, Yang Fan segera mengorbankan Julei Cauldron. Ho ho, Julei Ding berubah menjadi gunung guntur besar dalam sekejap, berdentang di atas kepala. Buah samsara dan piringan samsara di tubuh Yang Fan meledak dengan warna yang cemerlang dan mengejutkan, mengalir ke kuali pengumpul guntur. Mendengar dan menggelegar, seluruh pulau diselimuti guntur kemasan, dan cahayanya bersinar, dan tripod pengumpul guntur mencicit untuk menyerap dan melemahkan kekuatan guntur sebanyak mungkin. Yang Fan menemukan bahwa Julei Ding membantunya menahan 30% kekuatan, tetapi itu mungkin tidak bertahan lama. 70% sisa kekuatan lebih dari cukup untuk membunuh 10 dari mereka. Yang Fan mengaktifkan menara penekan langit untuk menjadi lapisan pertahanan kedua, dan piringan reinkarnasi ada di dalam tubuh untuk membentuk lapisan pertahanan ketiga. Buah reinkarnasi adalah yang terakhir berdiri teguh, membiakkan jiwa Yang Fan, dan menggunakan pusat kehidupan darah, sekali dihancurkan, itu akan hilang selamanya. Mendesis. Hampir dalam sekejap, jejak petir kemasan menghantam Yang Fan melalui kuali pengumpul petir. His. Permukaan tubuh Yang Fan hangus hitam dalam sekejap, dan aliran hijau yang bersinar dengan warna mengalir, dengan panik memperbaiki lukanya, tapi itu masih setetes air di ember. Jika fisik dan kehidupan Yang Fan tidak begitu kuat, dia mungkin akan berubah menjadi abu terbang dalam sekejap. Krisis ini 100 kali lebih kuat dari yang sebelumnya, hampir tak terbendung. Kerutan segera muncul di wajah Yang Fan, dan rambut putihnya layu. Dia sekali lagi menggunakan konsep artistik dari pintu reinkarnasi untuk menanggung kerugian melalui proses reinkarnasi kehidupan. Selain itu, dia dengan tegas mengambil pil Transcendence Tribulation yang telah disempurnakan. Tetapi bahkan jika Anda meminum pil Duji, itu hanya dapat melemahkan kekuatan putaran ke-17 kesengsaraan surgawi dengan 1 poin. Tapi Yang Fan tidak akan melepaskan kesempatan untuk selamat dari malapetaka. Semua orang di lapangan memandangi tubuh Yang Fan, yang terkadang menghitam dan terkadang hidup kembali. Tumbuh dari seorang anak menjadi seorang anak, remaja, parubaya, lelaki tua menyaksikan matinya kehidupan baru, siklus tanpa akhir terus berlanjut. Kekuatan guntur ini, bahkan jika seorang abadi sejati berpangkat tinggi datang sendiri, kemungkinan besar akan berakhir dengan jatuh. Wajah Hou Dong pucat, dengan aura abadi, di bawah guntur langit putaran ke-17, dia tertekan dan tidak bisa bergerak. Semua orang di lapangan menahan napas, menyaksikan dukungan gigih Yang Fan. 1 tarikan napas, 2 tarikan napas, 3 tarikan napas. Waktu setiap tarikan napas begitu lama. Ketika upaya 10 napas berlangsung, kuali pengumpul petir, yang dikenal sebagai harta karun untuk melintasi malapetaka, menunjukkan beberapa retakan di permukaannya dan bergetar hebat. Buah reinkarnasi Yang Fan, kekuatan yang terus mengalir, berbalik dan menghadapi Tianlei. Dia unggul karena kekuatannya tidak terbatas dan tidak habis-habisnya. Selama periode ini, dia meminum air jiwa Tianyi dalam jumlah besar, dan beberapa kapsul memiliki efek. Boom klik. Saat mendekati 20 napas, Lightning Gathering Cauldron meledak berkeping-keping. Krisis kematian, dari atas ke bawah, mencekik jiwa Yang Fan. Dia berteriak kaget, dan ketika buah reinkarnasi mencapai batasnya, sepotong lampu merah hangat disuntikkan ke lengannya. Kemudian, pedang peri emas yang dikelilingi oleh api merah menusuk dari tangan Yang Fan, dan sepotong cahaya merah berbintik emas melesat ke langit selama 9 hari, menembus kerangka melalui batasan berat di sekitar Pulau Yunxian. Boom! Dunia langit, dengan keras, menembus lubang hitam besar, mengejutkan seluruh dunia manusia. Segera, gagak emas berkaki 3 yang cantik muncul di kepala Yang Fan, terjalin dengan cahaya petir kemasan. Sosok Yang Fan berkedip, wajahnya pucat, dan buah reinkarnasi di tubuhnya tampak sedikit layu. Dia menelan 10 buah peri dalam satu nafas, menyerap sejumlah besar harta surga dan bumi dari ruang abadi, dan diserap oleh buah reinkarnasi. Jejak cahaya guntur emas jatuh, dan tubuh Yang Fan digambar dengan bekas luka, dan kemudian cahaya guntur kemasan hijau beredar dari buah reinkarnasi, terbelah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Yang Fan merasa bahwa kemampuan anti guntur tubuhnya telah meningkat pesat dalam pemusnahan bayi yang baru lahir berulang kali. Bertahan untuk beberapa saat,
Pedang gagak emas Qiang di atas redup dan jatuh dengan lemah, tetapi hanya 1/10 dari putaran ke-17 bencana guntur surgawi yang tersisa, dan perlahan-lahan dipandu oleh Yang Fan untuk memperbaiki pagoda Tian-Tian dan cakram reinkarnasi, dan kemudian melewati buah reinkarnasi, membersihkan jiwa dan tubuh daging dan darah. Bip, putaran ke-17 guntur yang tak terhentikan akhirnya berhenti, dan permukaan tubuh Yang Fan masih memancarkan busur petir yang sensitif dan tidak pasti. Ini ronde ke-17, ronde ke-18 terakhir harus ditinggalkan. Yang Fan mendongak. Benar saja, kekuatan terakhir di Jeyun memadat menjadi awan guntur dan api merah ungu hantu, yang perlahan turun. Total 18 putaran. Yang Fan Ming menyadari bahwa kesengsaraan surgawinya setara dengan menjumlahkan 3 putaran kesengsaraan surgawi dari para pembudidaya biasa. Babak terakhir kesengsaraan iblis jantung. Yang Fan duduk bersila, matanya jernih, dan seluruh tubuhnya masih diselimuti oleh api guntur merah ungu. Secara umum, biksu teratas di masa kesusahan besar akan menghadapi 3 malapetaka. Untuk pertama kalinya, 3 putaran kesengsaraan guntur. Kedua kalinya, 6 putaran kesengsaraan guntur. Ketiga kalinya disebut kesengsaraan besar surgawi, dan total ada 9 putaran kesengsaraan guntur. Malapetaka Yang Fan tidak datang untuk waktu yang lama, dan tidak datang tiba-tiba sampai setelah pembuahan selesai. Kekuatannya dapat menakuti orang kuno dan modern, dan mengguncang seluruh dunia. Sebanyak 18 putaran kesengsaraan guntur setara dengan menjumlahkan 3 kali kesengsaraan guntur dari pembudidaya biasa. Tapi tenaga yang dihasilkan bukanlah superposisi yang kecil. 9 malapetaka pertama Yang Fan melampaui sampai batas tertentu malapetaka ketiga yang dihadapi oleh para biksu di periode selanjutnya dari malapetaka transisi. Terlebih lagi, 9 putaran terakhir dari kesusahan guntur, 3 putaran kesusahan langit, dan guntur langit Pan Gold benar-benar menakjubkan di dunia fana. Pada saat ini, putaran terakhir kesengsaraan guntur ke-18 adalah kesengsaraan iblis dalam yang tak terelakkan untuk semua yang naik. Itu juga datang dari Dao Langit dan Bumi, itu bukan ujian kultivasi dan mana, tetapi malapetaka bagi keadaan pikiran. Yang Fan terbungkus guntur ungu merah dan duduk bersila di tanah. Semua orang di lapangan menahan napas dan berkeringat dingin. Lagi pula, kesengsaraan surgawi yang dialami Yang Fan kali ini terlalu menakutkan, bahkan harta dunia seperti Julei Ding, Nemesis petir surgawi, semuanya berubah menjadi berkeping-keping di bawah kesengsaraan guntur. Dikatakan bahwa kesengsaraan iblis jantung adalah yang paling menakutkan. Kulit Penatua Pang tidak pasti, dan dia penuh dengan konflik tentang apakah dia ingin Yang Fan selamat dari kesengsaraan iblis jantung terakhir. Kesengsaraan setan jantung bisa dikatakan yang paling sulit, tetapi juga bisa dikatakan yang paling mudah. Kata Penatua Situ sambil tersenyum. Saya meminta Penatua Situ untuk menasihati apakah Tuan yang dapat selamat dari malapetaka ini. Raja Xuanlong berkata dengan sangat sopan, penuh rasa hormat terhadap kekuatan tersembunyi yang telah bertahan sejak zaman kuno. Penghormatan semacam ini tidak kurang dari penghormatan terhadap Hou Dong dari alam 5 alam. Kesengsaraan ini berfokus pada alam dan pikiran, dan tidak ada hubungannya dengan apakah mana itu kuat atau tidak. Penatua Situ merenung dan berkata, saya melihat seni rahasia abadi Grandmaster yang sangat dalam dan tidak terbatas. Mungkin tidak ada masalah dalam hal alam. Heluo dan yang lainnya juga mengangguk sambil tersenyum ketika mereka mendengar ini. Yang Fan sering menyimpulkan dan memahami keadaan selanjutnya ketika dia berada dalam keadaan saat ini. Sebagai seorang master yang telah membuka ranah kultivasi, dalam hal ranah, itu tidak setingkat dengan kultivasi keterampilan bawaan orang biasa. Oleh karena itu, Yang Fan cukup baik untuk menangani ranah kesengsaraan iblis pikiran, dan semua orang tidak keberatan. Inilah faktanya. Ketika Yang Fan menutup matanya, tubuhnya pulih dari luka-lukanya. Meskipun semua jenis ilusi dan bahkan pemandangan yang tidak dapat dibedakan dari kenyataan dalam malapetaka iblis jantung, mereka tidak dapat mengganggu keadaannya, bukan satu bit. Seiring waktu berlalu, Yang Fan tetap tidak bergerak, dan aroma berkabut penuh vitalitas keluar dari tubuhnya, yang membuat semua orang di lapangan merasa seolah-olah telah dicuci, dan merasa cukup tercerahkan. Sampai saat tertentu, sebutir keringat tiba-tiba muncul di dahi Yang Fan. Hu Fei dan yang lainnya tiba-tiba menjadi gugup. Penatua Situ sedikit mengernyit keinginan mental Grandmaster yang begitu kuat sehingga menembus 9 langit, dan kepercayaan serta keinginannya untuk melewati malapetaka sangat ulet. Dalam hal semangat, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Terlebih lagi, dia mengambil pil kesengsaraan transisi sebelumnya, Jasper Sky Soul Fruit, Sky One Soul Water, Del. Tiba-tiba, pria yang duduk bersila di bawah Heart Demon Tribulation mengeluarkan erangan teredam. Engah.
Seteguk darah keluar dari mulut Yang Fan. Semua orang di lapangan terkejut. Yang Fan, yang selamat dari 17 atau 8 bencana guntur yang belum pernah terjadi sebelumnya, tidak bisakah dia selamat dari bencana iblis jantung terakhir? Hati semua orang tergantung di tenggorokan mereka. Panggil. Tiba-tiba, Yang Fan bangkit dari iblis dalam, perlahan berdiri, membuka matanya, dan ada pancaran cahaya transparan 5 warna. Warna di mata seperti permata sebening kristal yang menerawang, jernih dan tanpa hiasan. Aura Yang Fan samar-samar memancarkan semacam kejernihan dan detasemen yang membersihkan keunggulan. Cahaya kaca 5 warna di mata berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang melamun, yang secara langsung menghancurkan bencana guntur ungu merah dan mengubahnya menjadi ketiadaan. Bagaimana kamu bisa selamat dari malapetaka iblis hati seperti ini? Penatua Situ tercengang. Umumnya, penyeberangan iblis hati bersifat pasif. Dan seperti Yang Fan, pada saat kritis terakhir, dia mengambil inisiatif untuk menyerang Heart Demon dan membubarkan Heart Demon yang asli. Ketinggian yang tenang dan berangin seperti ini membuat semua orang di lapangan kagum dan kagum. Menatap langit, awan perampokan telah lama menghilang tanpa jejak. Mata Yang Fan kembali halus, dan tubuhnya tampak tidak berbobot, melayang keluar dari udara tipis tanpa menyentuh tanah. Jika itu adalah biksu biasa di periode Mahayana, sejumlah kecil roh peri harus tumbuh di tubuhnya saat ini. Tapi tubuh Yang Fan dipenuhi dengan mana yang tak terduga. Dalam pengertian semua orang, Yang Fan berdiri di sana, tetapi dia tampak seperti udara. Bos Yang, bagaimana kamu bisa selamat dari kesengsaraan iblis? Hu Fei mau tidak mau bertanya. Karena saat terakhir ketika Yang Fan melewati Heart Demon tadi, itu adalah situasi hampir mati. Bencana iblis hati ini bahkan lebih menakutkan dari yang dibayangkan. Yang Fan menghela nafas, dan berkata dengan rasa takut yang tersisa di wajahnya. Memikirkan semua gambar hantu yang dialami dalam kesengsaraan iblis jantung, hatinya hampir ditempati oleh pikiran jahat pada akhirnya. Dia tidak bisa menahan kegembiraan, melihat kembali ke masa lalu. Berkat dirinya sendiri, dia pernah mengalami kegilaan, yang meningkatkan daya tahannya terhadap kesengsaraan iblis. Itu juga berkat pengejaran saya untuk menjadi layak di hati saya, melewati ribuan gunung dan sungai, dan melewati segala macam kesulitan, tetapi juga untuk membangkitkan ayah saya, dan akhirnya berhasil. Tentu saja, ranah kuat dan pikiran teguh Yang Fan adalah faktor yang paling mendasar. Lainnya, seperti meminum Duji Pil, Tianyi Soul Water, dan Jasper Sky Soul Fruit, hanyalah faktor eksternal yang sedikit meningkatkan tingkat keberhasilan. Tetapi pada akhirnya, Yang Fan berhasil selamat dari 18 putaran kesengsaraan guntur yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang Fan menutup matanya, merasakan perubahan di tubuhnya. Pada saat ini, buah reinkarnasi memancarkan cahaya merah yang hangat, yang merupakan vitalitas kehidupan yang kuat yang disajikan oleh interpretasi kehidupan yang ekstrim. Sekarang, fisik, vitalitas, semangat, dan bahkan mana Yang Fan telah mencapai puncak kemakmuran selama ribuan tahun. Di dalam buah reinkarnasi, perubahan yang mengguncang bumi juga terjadi. Pusaran berbentuk rulet asli, bersinar dengan cahaya kaca 5 warna, mengumpulkan esensi dari 5 kekuatan di ruang angkasa dari 3 tunas bercahaya, akar jiwa bumi, dan dunia jiwa air, dan menjadi asal mula seluruh reinkarnasi ruang buah. Pusaran seperti rulet bahkan lebih misterius. Setelah mengalami 18 putaran bencana, seluruh tubuh Yang Fan mampu membuat lompatan kualitatif. Dalam kegelapan, tubuh dan jiwanya selaras dengan langit dan bumi, tidak ada konflik, dan selaras sempurna. Keadaan seperti ini yang cocok dengan langit dan bumi membuat Yang Fan samar-samar menangkap tingkat spasial yang misterius. Sebenarnya ada 6 nafas yang memanggil Yang Fan pada saat bersamaan. Tentu saja, ke-6 nafas ini berbeda, 2 di antaranya lebih kuat. Yang Fan menemukan bahwa kedua aura ini bias terhadap aliran Konfusianisme yang saleh di dunia manusia. 6 aura pemanggil. Yang Fan tidak perlu memikirkannya, dia bisa menebak bahwa itu adalah panggilan dari 6 dimensi utama dunia atas surga, dunia peri, dunia Buddha dunia bawah, dunia iblis, dan dunia iblis. Kedua nafas ini memanggil Yang Fan lebih kuat, dan Yang Fan menebak bahwa mereka harus datang dari dunia peri dan dunia surga. Setelah beberapa dekade pemahaman yang tenang, ketika alam benar-benar terkonsolidasi, saya bisa terbang jauh. Yang Fan sangat bersemangat. Ketika dia melihat ke langit berbintang di taman Yang Jiabao sebelum Sangong, keabadian-keabadian begitu jauh dan di luar jangkauannya. Bahkan, itu hanya mimpi yang tidak realistis. Seberapa sulit untuk mencapai pembangunan pondasi. Ini hanyalah sebuah kemewahan untuk dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi.
Adapun tingkat atas, alam tertinggi yang legendaris ini, saya bahkan tidak berani memikirkannya. Bersemangat untuk waktu yang lama, Yang Fan menjadi tenang, menatap langit yang lebih luas, penuh antisipasi dan keingintahuan tentang angkasa atas. Grandmaster Yang, malapetaka yang telah kamu atasi berbeda dari orang biasa. Pemahaman khusus apa yang kamu miliki? Kaisar Naga Langit 9, Penatua Pang dan yang lainnya bertanya dengan rasa ingin tahu. Pencerahan. Yang Fan tercengang, berpikir selain merasakan ruang alam atas, saya juga merasa bahwa saya berada di masa kejayaan kehidupan, dan pembusukan dan kematian tidak jauh dari saya, arti hidup dan mati juga misteri akan terungkap di masa depan. Penatua Pang dan yang lainnya sedikit kecewa saat mendengar ini. Penatua Situ tampak berpikir. Hou Dong menatapnya dengan bingung, merasa bahwa Yang Fan, yang selamat dari malapetaka, membuat dirinya tidak dapat melihat. Dia dapat yakin bahwa level dan ranah Yang Fan setidaknya sebanding dengan miliknya, mungkin lebih tinggi dari miliknya, dan bahkan Zilin Yusao. Setelah Yang Fan melewati malapetaka, Pulau Yunxian tidak tinggal di sana, dan menghilang dalam sekejap, meninggalkan jejak fluktuasi ruang. Seluruh pulau ini sebenarnya adalah senjata ajaib dari sistem ruang angkasa, dan itu adalah harta keluarga peri. Sedikit kecemburuan muncul di mata Yang Fan. Tetapi ketika dia memikirkan keberadaan dimensi Xianhong, jejak kecemburuan ini menghilang. Tidak lama setelah Pulau Yunxian pergi. Di suatu tempat di antara awan di dinasti Qin Utara. Aku benar-benar tidak menyangka malapetaka yang mencengangkan seperti itu tidak membunuh Yang Fan. Xiang Yun Tif Immortal yang botak dan bermata jahat berkata dengan tidak percaya. Di ruang fana ini, ada pria aneh seperti itu. Mata cerah peri teratai berkedip, dan dia hanya bisa memikirkannya di dalam hatinya. Mungkinkah jumlah hari? Ekspresi Zilinyu sangat suram, dan cahaya dingin di matanya seperti ujung pisau. Pada saat ini, Yang Fan, yang berada di sungai Qingjiang, tiba-tiba menoleh dan melirik ke arah ini dengan sengaja atau tidak sengaja. Zilin Yusao terkejut, dan dua makhluk abadi tingkat rendah di samping mereka merasakan udara sejuk yang menusuk jiwa mereka. Bagaimana mungkin? Tuan Muda Zilin Yu terkejut, dan dia tidak bisa mempercayainya. Nafas yang Fan keluarkan setelah selamat dari malapetaka membuatnya merasakan sedikit tekanan. Ini membuktikan bahwa level kultivasi lawan setidaknya setingkat dengannya. Pada hari itu, Yang Fan segera mundur untuk berlatih. Konsolidasi ranah. Setelah selamat dari 18 putaran bencana, kekuatan Yang Fan telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Samar-samar, dia melangkah ke alam misterius. Adapun seberapa kuat dia dan berapa banyak kekuatan supernatural yang dia miliki, Yang Fan tidak dapat memperkirakannya, tetapi dia berpikir bahwa dia tidak akan kesulitan berurusan dengan Zilin Yusao. Dalam sekejap mata, puluhan tahun telah berlalu. Yang Fan mundur dengan menyilangkan kaki, tetap tidak bergerak, dan mempertahankan postur yang dia miliki beberapa dekade yang lalu. Tapi cahaya hijau buah reinkarnasi di tubuhnya benar-benar memudar, digantikan oleh bola seukuran buah persik pipih, bersinar dengan cahaya kaca berwarna. Bola ini bersinar merah seperti awan, memancarkan aroma aneh, mengendusnya dengan santai dapat membuat orang biasa bebas dari semua penyakit dan meningkatkan umur mereka hingga 100 tahun. Penggarap abadi menciumnya, tergantung pada tingkat pemahamannya, itu dapat membersihkan jiwa dan mencapai pencerahan agung. Akhirnya pada hari ini, Yang Fan membuka matanya, dan dia merasakan tulang dan kulit di sekujur tubuhnya bersinar redup dengan cahaya merah keemasan. Bahkan darahnya semerah dan keemasan seperti cahaya pagi. Dalam buah reinkarnasi, lebih banyak mengalir keluar dan berubah menjadi cahaya berlapis 5 warna yang halus. Jiwa, tubuh, dan mana semuanya terlahir kembali dan mencapai level baru. Ini adalah Dzogchen. Hati Yang Fan bergetar, dia merasa tubuhnya tidak memiliki gravitasi, dan bahkan dalam benaknya, dia bisa melayang di siang hari. Pada saat ini, estimasi kekuatan dan kesaktiannya kehilangan standar pengukuran aslinya. Yang Fan menatap cahaya kaca 5 warna yang mengalir di antara telapak tangannya, tidak dapat memperkirakan tingkat mana atau bahkan tingkat kultivasinya. Bagaimanapun, dia telah sepenuhnya memulai jalan yang berbeda dari alam konvensional. Di bawah pembaptisan 18 putaran malapetaka, Yang Fan benar-benar terlahir kembali, dan tulang, daging, dan darahnya, serta auranya telah mengalami beberapa perubahan kualitatif, yang tampaknya tidak berbobot di ruang fana. Bahkan darah yang mengalir di dalam tubuh telah mengalami perubahan yang aneh, darahnya bersinar merah seperti awan, dengan jejak cahaya keemasan. Dalam ras manusia, ada ras kuno tertentu yang terlahir sangat kuat, memiliki fisik dan bakat yang jauh lebih unggul dari manusia biasa,
dan bahkan tak lama setelah lahir, mereka dapat memahami kekuatan supernatural tertentu antara langit dan bumi. Yang Fan curiga darahnya telah mengalami mutasi, dan dia bukan lagi manusia biasa, setidaknya sebanding dengan beberapa ras kuno di dunia ini. Kemudian keturunannya juga dapat mewarisi garis keturunan ini, dan di masa depan, potensi dan bakat mereka akan melampaui binatang biasa. Di sela-sela ide, Anda bisa melayang di siang hari. Ini adalah perasaan Yang Fan. Nyatanya, tidak hanya dia bisa naik, Hu Fei juga memiliki kemampuan untuk naik. Hanya saja mereka berdua tidak ingin naik untuk saat ini, dan mereka bisa tinggal di dunia fana untuk sementara waktu. Di dunia fana, satu-satunya hal yang membuat Yang Fan tertarik adalah Blood Sun Palace. Ada juga pertempuran yang tak terhindarkan. Dengan menyelesaikan dua masalah ini, Yang Fan akan dapat naik tanpa rasa takut, pergi ke alam atas untuk menemukan Yuxi, dan mengembangkan Xian Hong Jue menjadi ekstrim. Cari Yuxi dan miliki kekuatan untuk menandinginya. Ini adalah keinginan mendesak saat ini. Namun evolusi Dao Xian Hong Jue adalah tujuan akhir Yang Fan dalam hidup ini. Ini adalah mimpi dan jalan yang tidak bisa kembali. Ketika Yang Fan meninggalkan Bea Cukai, Hu Fei kembali dengan banyak bekas luka, tetapi dia tampak bersemangat. Setelah ditanyai, Yang Fan tahu bahwa Hu Fei telah bersaing dengan Hou Dong, utusan dari alam atas. Bagaimanapun, Hu Fei hanya berada di tahap Mahayana dan dapat mengalahkan makhluk abadi sejati biasa, tetapi menghadapi Hou Dong, elit dari negeri dongeng sejati 5 kali lipat, dia tidak punya pilihan selain sujud. Yang Fan tiba-tiba memikirkan si Qianhan di ruang Mo Yuan, dan dengan cepat menghubungi melalui ruang Xian Hong. Akibatnya, dia menemukan bahwa selama beberapa ratus tahun terakhir, si Qianhan telah mencapai tahap Mahayana melalui pertempuran terus-menerus dan melahap inti sihir. Apakah kamu merasakan panggilan dari alam atas? Yang Fan bertanya. Ya, itu lapisan atas ruang Mo Yuan. Kata si Qianhan tanpa ragu dengan mata tegas. Level atas dari Demon Abyss. Yang Fan ketakutan, ruang seperti itu sedikit menyimpang dari aturan 7 alam, dan dia bahkan tidak bisa membayangkannya. Si Qianhan sudah tak terkalahkan di level bawah Demon Abyss, dan dia tahu informasi yang cukup, langkah selanjutnya adalah naik ke level atas Demon Abyss. Yang Fan mengangguk dan membiarkan si Qianhan terbang. Si Qianhan sepenuhnya mampu naik, jadi dia melayang, sosoknya menjadi lebih ringan, dan menghilang ke ruang gelap dan berdarah. Namun, ketika si Qianhan menghilang, kontak Yang Fan dengan jiwanya tiba-tiba turun ke level terendah, dan dapat dikatakan bahwa dia kehilangan kontak. Tanpa hubungan antara jiwa dan jiwa, Yang Fan benar-benar kehilangan keberadaan si Qianhan, dan tidak dapat menggunakan ruang Xian Hong untuk memetakan. Karena pemetaan ruang Xian Hong didasarkan pada hubungan jiwa-jiwa Yang Fan. Dan ketika pihak lain terlalu jauh dari Yang Fan, atau menghadapi semacam penghalang, hubungan jiwa-jiwa semacam ini akan terlalu lemah untuk dirasakan. Tampaknya lapisan atas jurang iblis sangat mungkin berada di alam atas. Di bawah penghalang ruang antara dua alam, meskipun tingkat kultivasi saya sebanding dengan keabadian sejati, saya telah kehilangan kontak dengannya. Yang Fan merenung. Yang Fan sedikit khawatir tentang si Qianhan, tetapi dia tidak punya pilihan selain menunggu sampai dia naik untuk melihat apakah dia bisa menghubunginya. Bos Yang, masih ada 10 tahun sebelum Blood Sun Palace dibuka. Hu Fei sedikit tidak sabar. 10 tahun. Yang Fan menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Berlalunya waktu dan mendekatnya Blood Sun Palace membuat Yang Fan semakin merasakan urgensi Ascension. Pada saat yang sama, pertempuran terakhir dengan Wu Shuang di alam fana semakin dekat. Memanfaatkan 10 tahun ini, Yang Fan memasuki ruang Xian Hong untuk bersatu kembali dengan kerabat dan teman. Kadang-kadang, Yang Fan merasa hangat dan damai saat bergaul dengan ayah, saudara kandung, dan istrinya. Pada hari ini, ayahnya, Yang Tian, U200B menemukan Yang Fan dengan sangat khusyuk. Fan melihat bahwa kamu akan naik ke alam atas, sebelum kamu pergi, bukankah kamu berencana untuk meninggalkan ahli waris? Ayahnya menatap langsung ke arahnya. Yang Fan terkejut, dia tidak pernah memikirkan pertanyaan ini sejak dia berkultivasi abadi. Dalam hal ini, dia ragu-ragu. Yang Tian memikirkan sesuatu lagi, dan ekspresinya sedikit melembut. Tentu saja, ayah tidak akan memaksamu dalam masalah ini, lagi pula, Lei sudah mulai memeluk cucunya. Yang Fan sedikit malu. Saya pikir adik laki-laki saya punya cucu, dan saya bahkan tidak punya ahli waris. Setelah berpikir lama, Yang Fan mengangguk berat dan memutuskan untuk berdiskusi dengan Deng Xiao. Tanpa diduga, Deng Xiao sangat gembira, dan Li Hualoyu berkata suamiku akhirnya bersedia. Yang Fan,
Tercengang, dan banyak orang di sekitarnya memiliki ide ini, tetapi dia begitu fokus pada kultivasi sehingga dia tidak pernah memikirkannya. Dia tiba-tiba teringat bahwa dia telah berlatih di pintu tertutup sepanjang tahun dan tidak banyak bergaul dengan istrinya selain berlatih. Si Yao tinggal sendirian di kamar kosong, betapa sunyinya itu. Tidak ada salahnya meninggalkan ahli waris di dunia manusia. Yang Fan juga memikirkan garis keturunannya yang kuat saat ini, dan itu akan menjadi hal terbaik untuk mewariskan seorang ahli waris. Lagi pula, setelah masa berbuah, seseorang pasti akan menghadapi kematian, dan masih belum diketahui apakah garis keturunan yang begitu kuat dapat dilanjutkan. 2 bulan kemudian, Deng Xiao berhasil hamil, wajahnya penuh kegembiraan, dan rumah abadi Tianlan penuh kegembiraan. 10 bulan kemudian, Deng Xiao akhirnya melahirkan seorang putra untuk Yang Fan. Saat tangisan bayi terdengar di dalam ruangan, Yang Fan sangat bersemangat. Selamat kepada Yang Zhu, senang memiliki seorang putra. Seorang apoteker wanita keluar dari ruangan, menyeka keringat dari dahinya, dan berkata sambil tersenyum. Oke, sangat bagus, buah peri. Yang Fan memberi hadiah dengan murah hati. Sekarang, 3 pohon buah peri yang ditanam di ruang Xianhong tidak jauh dari kedewasaan, dan Yang Fan tidak peduli untuk menghadiahkan beberapa buah peri. Tuan, tolong pilih nama untuk putra Anda. Deng Xiao berbaring di tempat tidur, pucat dan lemah. Yang Fan memeluk putranya, sangat bahagia. Dia terkejut menemukan bahwa ada warna merah keemasan samar di darah putranya. Meskipun itu hanya akar roh bumi, darah, bakat, dan bahkan potensinya benar-benar sebanding dengan binatang dewa, dan bahkan sebanding dengan binatang dewa super. Lebih baik memanggilnya Yang Chen. Yang Fan memilih nama untuk putranya dengan pikiran. Pagi, dini hari, momen vitalitas. Hihi, izinkan aku memelukmu juga. Dai Lian juga berlari, mengambil Yang Chen kecil, dan berkata dengan takjub anak ini baru saja lahir, dan vitalitasnya sangat kuat, aura murni telah dibesarkan di tubuhnya. Hehe, itu bukan aura dunia fana. Yang Fan berkata dengan bangga bahwa ada kecemerlangan samar dari glasir berwarna 5 warna yang melekat di hati Yang Chen kecil, dan an dalam berkilauan dengan kilau hijau. Baru lahir, vitalitas dan kemurnian mananya setidaknya sebanding dengan biksu tingkat tinggi. Kata Yang Lei dengan iri. Untuk waktu yang lama, Yang Fan tinggal bersama Xiao dan Xiao Yang Chen di ruang Xianhong. Little Yang Chen terlahir pintar, dan dalam waktu setengah bulan, dia belajar berbicara dan berjalan. Ketika dia berumur setengah tahun, dia mulai membaca buku-buku kuno dan memahami latihan. Ketika dia berumur 1 tahun, Yang Chen kecil mulai berlatih latihan dasar. Pada usia 3 tahun, dia dipromosikan ke tahap pemurnian Qi. Pada usia 5 tahun, ia dipromosikan ke tahap konsentrasi. Pada usia 7 tahun, ia berhasil membangun sebuah yayasan. Bakat yang luar biasa membuat Yang Chen kecil menjadi putra surga yang bangga di tempat tinggalnya. Yang Fan tidak menyangka bahwa darah yang diwarisinya begitu kuat. Bagaimanapun, Yang Chen hanyalah bakat dari akar roh bumi, dan di dunia budidaya yang abadi, dia hanyalah bakat terbaik. 10 tahun berlalu, dan hari pembukaan Bloodstone Palace secara bertahap semakin dekat. Yang Fan akhirnya meninggalkan istana Tianlan dan mengucapkan selamat tinggal pada Xiao dan Xiao Yang Chen. Setelah itu, Yang Fan dan Hu Fei bergegas ke alam Kaisar Iblis bersama untuk bersatu kembali dengan Hou Dong. He Luo tidak terlalu tertarik dengan Bloodstone Palace, dan selain itu, dia tidak bisa meninggalkan Qin Jianghe, yang merupakan batasannya sendiri. Dengan kecepatan 2 orang, mereka dengan cepat sampai di kuil Wan Yao. Hou Dong menatap mata Yang Fan, merasa semakin tidak bisa ditembus, dan berseru setelah melewati bencana, tingkat kultivasi Yang Daoyou tampaknya telah naik ke tingkat yang lebih tinggi. Tampaknya setelah memasuki istana matahari darah, dia tidak memiliki takut pada monster ungu sama sekali. Lin Yusao. Yang Fan mengangguk dan tersenyum, jika memungkinkan, yang terbaik adalah menangkap dan menyiksa Zilin Yusao itu, tetapi dengan kekuatan yang, saya khawatir itu akan sulit. Tingkatkan kekuatanmu, percaya diri. Hou Dong tersentak saat mendengar ini. Sebelum melewati malapetaka, jarak kekuatan antara Yang Fan dan Zilin Yusao setidaknya 10 kali lipat. Sekarang Yang Fan tidak hanya takut pada Zilin Yusao, tetapi juga berencana untuk menangkap dan membunuhnya. Hehe, jika rekan Taois yang benar-benar mampu mengalahkan Tuan Muda Zilin Yu, Hou mungkin juga membantu 1 atau 2 orang. Lagi pula, dunia iblisku dan dunia surga adalah kubu yang berlawanan, kata Hou Dong dengan riang. Titik. Yang Fan hanya tersenyum perlahan yang tidak yakin apakah dia bisa mengalahkan Zilin Yusao,
tapi perlindungan diri pasti lebih dari cukup. Jika ada kesempatan seperti itu, tentu saja dia tidak bisa menyerah. Hou Dong merasa sedikit lega ketika dia mendengar ini. Dia berpikir bahwa Yang Fan sangat kuat sehingga dia pasti akan mengalahkan Zilin Yusao. Jika itu masalahnya, itu benar-benar mengerikan. Bagaimanapun, Zilin Yusao berada di negeri dongeng sejati tingkat 6, dan dia masih selangkah lagi untuk dipromosikan menjadi peri sejati tingkat tinggi. Namun, bagaimana dia tahu bahwa Yang Fan tidak yakin karena dia tidak bisa memperkirakan dan mengukur kekuatannya sendiri sampai sejauh mana. Setelah beberapa waktu, semua orang mulai menunggu. Yang Fan menunggu dengan penuh minat. Dia menebak-nebak di dalam hatinya, apakah Istana Matahari Darah ini akan muncul atau tidak. Lagi pula, Wu Zun terbunuh oleh dirinya sendiri, dan Phantom Demon Lord juga disegel oleh dirinya sendiri, siapa lagi yang bisa merencanakan Jiuyu Demon Emperor. Hou Dong berkata kepada Yang Fan dalam 1 atau 200 tahun terakhir, telah ada utusan dari alam atas dari 6 alam, dan lebih dari 10 lainnya telah turun satu demi satu, membuat total sekitar 20 orang. Sekitar 20 utusan dari alam atas. Yang Fan cukup terkejut. Tetapi ketika dia memikirkannya, alam atas ini sebenarnya berasal dari 6 ruang besar, di antaranya surga dan dunia bawah adalah antarmuka yang lebih kuat. Namun, mereka yang berasal dari alam bawah kebanyakan adalah makhluk abadi sejati berpangkat rendah. Misalnya, Zilin Yusao dan iblis asli Xingjia adalah yang terbaik dari mereka. Hou Dong memperkenalkan asal dan latar belakang utusan ini dari alam atas ke Yang Fan. Lagi pula, utusan dari alam atas ini tiba-tiba berkunjung dan berkumpul setelah mereka berada di alam bawah. Hanya saja karena keterbatasan jumlah butir darah bulat dan pembagian keuntungan, beberapa negosiasi gagal mencapai kesepakatan. Akhirnya pada hari ini, boom, di benua Dongsheng, tiba-tiba, kabut darah menyebar dari langit, menutupi langit dan matahari. Dalam sekejap, seluruh dunia berubah, dan matahari, bulan, dan bintang asli menghilang, digantikan oleh 9 matahari darah. 9 putaran matahari darah berputar ke segala arah, bergema satu sama lain, dan hidup berdampingan di dunia kuno ini. Arai yang melahap darah sejajar dengan langit. Tebakan Yang Fan sebelumnya memang benar. Matahari darah di tengah, kecemerlangannya yang menyilaukan, membubung ke langit dari rumah Sueyuan. Yang Fan memperhatikan detailnya, dan kesadaran spiritualnya menyelimuti seluruh benua. Benar saja, dengan Blood Abyss Mansion sebagai pusatnya, ada 9 jurang darah kematian di seluruh benua. Untungnya, ketika formasi pemakan darah Qitian muncul kali ini, itu tidak mengekstrak esensi darah dari ratusan juta makhluk di daratan. Jika tidak, dengan artefak naga harta karun tertinggi dan banyak pembangkit tenaga listrik dunia nyata yang bergabung, formasi ini dapat ditekan. Dewa abadi alam atas di alam ini menahan napas, menyaksikan perubahan antara langit dan bumi. Karena perubahan pada saat ini kemungkinan besar terkait dengan Blood Sun Palace, semua makhluk abadi di alam atas berdiri diam. Tidak, mengapa tidak ada tanggapan dari artefak naga tertinggi 5 tahun ke-9? Yang Fan terkejut, dan kesadarannya menyapu ke arah Dakin. Desir. Saat berikutnya, Yang Fan pindah ke Mausoleum Qin Huang. Mencakup ratusan miliar mil dalam satu langkah, tampaknya hukum ruang dunia manusia telah diabaikan sampai batas tertentu. Alun-alun tempat Dasan Segel 9 Naga berada telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi saat ini. Awalnya, di dekat Gunung Segel 9 Naga, di atas, dan di 8 arah, ada kelompok cahaya gelap mengambang, dengan pusaran tersembunyi di dalamnya, dan cahaya redup beriak. Aura ini mengingatkan Yang Fan pada 9 Nether Demon Flame, tapi itu lebih murni, setidaknya pada level yang sama dengan semangat alam atas. 9 kelompok cahaya berpernis hitam ini membentuk formasi misterius, yang memeriksa dan menyeimbangkan dengan gunung penyegel 9 naga. Kekuatan 9 naga untuk menyegel Dasan secara alami lebih dari cukup, tetapi tidak ada reaksi terhadap susunan pemakan darah besar antara langit dan bumi. Yang Fan kemudian menggunakan kekuatan gaibnya untuk mengamati dasar Gunung Jiulong. Di Jurang Iblis, Kaisar Iblis Besar Jiuyu Demon Exorcist tertidur dalam energi iblis yang mengepul. Apa yang sedang terjadi? Yang Fan menatap Demon Emperor Jiuyu, matanya tiba-tiba berubah menjadi Golden Crow kuno, dan nyala api berbintik emas mengabaikan jarak ruang, dan mengarahkannya ke Demon Abyss. Puff hiss. Energi sihir meraung di jurang sihir, terjalin dengan api titik emas. Kaisar Iblis yang tertidur tidak menanggapi sama sekali. Namun, mata Teksusen Yang Fan tidak bisa melukai tubuh Kaisar Iblis sedikitpun. Yang Fan, kamu terlalu licik, dan telah berulang kali membobol Mausoleum Qin Huang saya.
Suara terkejut dan marah Qin Huangzu datang. Desir. Saat berikutnya, dua sosok muncul dari udara tipis, satu di depan dan satu di belakang, mengelilingi Yang Fan. Yang berdiri di seberangnya adalah Qin Huangzu, dengan rambut putih dan wajah marah. Orang di belakangnya adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah pola naga giok ungu kuno. Pria parubaya dengan jubah kuno jelas merupakan makhluk abadi dari alam atas. Yang Fan melihat dan menangkap cahaya abadi lapisan kelima di atas kepalanya, yang ternyata adalah makhluk abadi sejati lapisan kelima dengan peringkat yang sama sebagai Hodong. Basis kultivasi Qin Huangzu telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya, dan dia tampaknya telah mencapai Sanxian 7 kesengsaraan. 7 kesengsaraan longgar abadi telah melampaui setengah abadi dari periode Mahayana, dan sebanding dengan lapisan kedua dan ketiga dari negeri dongeng sejati. Kamu adalah Yang Fan. Utusan parubaya dari alam atas di Gupao tampak acuh tak acuh, menatap lurus ke arah Yang Fan tanpa berani meremehkannya. Jika tebakan yang benar, yang mulia seharusnya adalah Qin Gu, utusan dari alam atas. Yang Fan tersenyum tanpa panik. Desir. Segera, Hou Dong dan Hu Fei juga muncul di mausolem Kaisar Qin, mengamati 9 gugusan cahaya berpernis hitam di sekitar gunung segel Jiulong dengan takjub. Hou Dong. Qin Gu menatap Hou Dong dengan ketakutan di wajahnya. Aku tidak tahu berapa banyak dari kalian yang ada di sana, tapi apa gunanya membobol mausolem Kaisar Qin lagi? Kaisar Qin Huangzu mencoba yang terbaik dan berkata setenang mungkin. Yang Fan tersenyum ringan. Anda harus ditanya oleh Tuan Yang, mengapa Anda mensimulasikan susunan pemakan darah kecil untuk menampung dan menarik artefak naga tertinggi 95. Sekarang susunan pemakan darah muncul kembali, jika Anda menggambar langit dan bumi lagi esensi dan darah, kecuali keabadian sejati yang masih bisa melarikan diri, sisanya. Tidak. Qin Huangzu gemetar dengan marah, berbicara tidak jelas, dan kemudian matanya menjadi gelap, seolah-olah ada sesuatu yang tersembunyi yang tak terkatakan. Tes. Yang Fan, pertanyaanmu sangat penting. Suara kosong dan aneh datang dari jurang ajaib. Orang yang berbicara adalah tubuh Kaisar Iblis, yang tiba-tiba terbangun pada saat ini. Aku juga meminta Kaisar Iblis untuk memberiku nasihat. Wajah Yang Fan berubah serius. Tampaknya pria di belakang layar yang benar-benar mengendalikan pembukaan Istana Matahari Darah mungkin adalah Kaisar Iblis Jiuyu. Dia agak penasaran. Baru saja, ketika dia menggunakan Taiksu Divine Eye, dia tidak membangunkan tubuh Kaisar Iblis, yang terlihat seperti mayat. Sekarang dia tiba-tiba berbicara aneh. Hanya ketika 9 matahari darah hidup berdampingan di langit dan bumi, aula matahari darah dapat dibuka. Suara Kaisar Iblis berhenti, dan melanjutkan ketika aula matahari darah benar-benar muncul, nasib susunan pemakan darah telah ditentukan selesai. Orang biasa tidak memiliki pengaruh. Jika Anda tidak mempercayainya, dengan kekuatan keabadian sejati Anda dapat sepenuhnya menghancurkan formasi Qitian kecil ini. Tetapi jika itu masalahnya, Istana Matahari Darah tidak akan memiliki peluang dengan Anda. Lain kali dibuka, saya khawatir itu akan memakan waktu puluhan juta tahun. Pada akhirnya, suara Kaisar Iblis terdengar agak lucu. Desir. Segera, beberapa utusan dari alam atas bergegas ke mausolem Qin Huangling setelah mendengar berita itu, dan mendengar kata-kata Kaisar Iblis. Suara Kaisar Iblis segera berhenti tiba-tiba. Seluruh lapangan Qin Huangling sunyi senyap. Sebagai seorang Kaisar Iblis, saya pikir saya harus meremehkan kebohongan. Dalam hal ini, saya akan menjaga keseimbangan ini dan menunggu Blood Sun Palace muncul. Jika tidak, saya akan mematahkan formasi ini nanti. Seorang sarjana berbaju hijau berkata dengan senyuman. Berdiri di sampingnya adalah seorang Taois tua berjubah merah, dan keduanya tidak dapat dipisahkan sejak mereka turun ke alam. Hou Dong segera berkata kepada Yang Fan keduanya adalah makhluk abadi tingkat keempat, dan mereka ahli dalam seni serangan bersama, dan mereka dapat menantang makhluk abadi sejati dari tingkat ke-6. Dia tahu bahwa sebagai Kaisar Iblis 9 meter, dia mungkin tidak akan berbohong di depan umum. Namun, dia selalu merasa ada semacam konspirasi yang terjadi dalam masalah ini. Jika dia bersikeras untuk menghancurkan formasi ini, 95 harta karun tertinggi pasti akan bersaing dengan formasi besar Qitian, dan Istana Matahari Darah tidak akan dapat dibuka, yang setara dengan memusuhi semua utusan dari alam atas. Pada saat ini, 9 matahari darah, di langit kuno, mendominasi langit dan bumi, dan kilau darah tersebar di mana-mana di langit dan bumi. Boom matahari darah terbesar di tengah tiba-tiba terkejut, darah menyilaukan, dan dunia ngeri. Semua utusan dari alam atas, serta banyak kekuatan besar di alam ini, semuanya melihat ke arah Blood Abyss Mansion. Alam Kaisar Iblis, rumah abis darah.
Tingkat kultivasi adalah yang paling menakutkan, dan dapat dicapai dengan teleportasi hanya dengan pikiran. Yang Fan mengambil langkah ringan dan pindah ke langit di atas rumah Sui Yuan. Saya melihat cahaya darah yang mengejutkan dilepaskan dari jurang darah kematian dengan radius ribuan mil, yang bergema dengan matahari darah di langit. Di jurang kematian yang berdarah, ada bisul yang hebat, dan warna kristal darah melonjak, memancarkan darah kematian yang dingin. Nafas ini bahkan membuat yang abadi di lapangan merasa ketakutan. Kabut darah di atas jurang kematian yang berdarah telah menghilang, dan bayangan istana yang kabur dapat terlihat samar-samar di gelombang berwarna kristal darah. 9 putaran matahari berdarah bergetar hebat antara langit dan bumi, dan bayangan kabur istana menjadi semakin jelas. Mereka yang kultivasinya telah mencapai tingkat keabadian sejati dapat dengan jelas melihat garis besarnya. Desir, desir, desir. Dunia orang-orang kuat, bahkan yang abadi, datang satu demi satu. Di seluruh benua, makhluk yang tak terhitung jumlahnya merasakan kekuatan agung yang membentang melintasi langit, garis lintang dan bumi, dan melintasi galaksi. Di hadapan kekuatan ini, generasi keabadian sejati tampak tidak berarti. Puff! Dalam gelombang darah tabu, seorang wanita berjubah darah yang elegan dan ramping tiba-tiba muncul, tersenyum dan melihat pria yang kuat dan abadi di dekat jurang darah. Tubuhnya seperti cairan, berputar tidak stabil, seperti kekuatan berdarah di jurang berdarah. Hua Yanmei, Yang Fan dan yang lainnya menjadi pucat. Pembukaan Bloodsun Palace dipimpin oleh gadis kecil itu. Ini adalah misi Raja Roh Darah dari generasi sebelumnya untuk menyegel dan mewarisi. Hua Yanmei menyapu Yang Fan dan yang lainnya sambil tersenyum. Yang Fan menatap Hua Yanmei beberapa kali, dan menemukan bahwa nafas wanita ini terkait erat dengan seluruh jurang darah, abadi. Tuan Hongzun, jangan salahkan saya, ini adalah misi yang melarang gadis kecil itu setelah mewarisi Raja Roh Darah. Hanya ketika Istana Matahari Darah dibuka, jejak jiwa ini akan benar-benar bangun dan memimpin pembukaan darah Istana Matahari. Hua Yanmei berkata, pada suara yang ditransmisikan indera spiritual Yang Fan. Tiba-tiba, keraguan Yang Fan tentang perubahan tubuh Hua Yanmei menghilang dalam sekejap. Mengapa kamu perlu menjelaskan? Pada saat ini, kamu datang dari jurang darah dan terhubung ke 9 matahari. Siapa yang bisa menyakitimu? Yang Fan tersenyum ringan, tetapi dia melihat detail yang indah dari berbagai hal. Keduanya hanya berkomunikasi satu sama lain, dan tidak ada orang lain yang bisa mendengarnya. Gadis kecil mengklarifikasi aturan. Hanya mereka yang memiliki manik darah bundar dan dilindungi oleh cahaya darah bundar yang dapat memasuki Istana Matahari Darah. Jika tidak mereka akan ditelan oleh kekuatan jurang darah, dan mereka jiwa akan tersebar. Melihat darah dewa tergantung pada peluangmu. Setelah Hua Yanmei selesai berbicara, dengan sedikit senyum, dia mengeluarkan token merah dan melemparkannya ke jurang berdarah. Puff boom bergemuruh. Gelombang berwarna kristal darah berosilasi dan memercik ke segala arah, dan aula berwarna darah melayang keluar. Aula ini sangat jernih, seperti tumpukan batu giok, berukuran sekitar 100 mil, memancarkan ribuan kaki cahaya kristal berwarna darah, seperti harta karun yang terkandung dalam formasi besar antara langit dan bumi. Semua orang di lapangan menahan napas, dan bahkan yang abadi pun merasa sesak dan gugup. Istana Matahari Darah-Darah Naisen Setian. Aku harus menangkapmu. Zilinyu kehabisan napas, dan mengeluarkan manik darah bulat. Bas! Manik darah bundar membuka lingkaran cahaya berwarna darah, menutupi seluruh tubuh sepanjang 5 kaki, hampir tidak bisa membawa 2 orang ke dalamnya. Xiangyun Tif Immortal dan Lotus Flower Fairy berdiri di kedua sisi Zilin Yusao, dan 3 dewa sejati membentuk kemah yang kuat, membuat dewa sejati lainnya dan iblis sejati tidak berani menyinggung. Kemudian putaran manik-manik darah memancarkan kekuatan misterius, memimpin mereka bertiga menuju Istana Matahari Darah. Selama periode ini, 3 orang di lingkaran manik-manik darah kehilangan kemampuan untuk terbang, jadi mereka hanya bisa mengandalkan manik ini untuk mendekatkan mereka ke Istana Matahari Darah. Segera, semua orang kuat di lapangan, termasuk generasi abadi sejati, dan mereka yang memiliki manik-manik darah bulat, semuanya menghabisi mereka. Yang tanpa manik-manik darah bulat memiliki mata dingin, memindai sekeliling, dengan niat jahat. Yang Fan buru-buru memindai dan menemukan bahwa hanya ada 8 manik-manik darah bulat, ditambah miliknya, total 9. Tetapi ada lebih dari 20 orang kuat di lapangan, hanya yang abadi, dan ada puluhan pertapa tingkat Mahayana lainnya, tingkat Sanxian. Beberapa manik-manik darah bundar jatuh ke tangan makhluk abadi, dan beberapa jatuh ke tangan makhluk kuat dari alam bawah. Hou Dong menyapa Yang Fan dengan senyuman, mengeluarkan manik darah bundar, mengambil Kaisar Naga 9 Langit,
dan iblis sejati lainnya, dan ditarik oleh cahaya kristal darah, mendekati balai matahari darah. Yang Fan juga mengeluarkan manik-manik darah, dan membawa Hu Fei dan Penatua Pang bersamanya. Pada saat ini, di dekat rumah Sui Yuan, beberapa makhluk abadi dan makhluk abadi sudah mulai bertarung. Segera ada Mahayana setengah abadi, dan yang abadi meninggal. Mortal, jika kamu tidak ingin mati, serahkan saja manik-manik darah. Di antara mereka, dua makhluk abadi, iblis sejati berjubah hitam dan iblis sejati bermata tiga, membunuh Yang Fan dan yang lainnya dari depan ke belakang. Penatua Pang menjadi pucat karena ketakutan. Kedua makhluk abadi ini jelas melihat bahwa mereka bertiga berasal dari dunia fana, jadi mereka segera mengincar dan membunuh mereka, berniat untuk memperebutkan manik-manik darah di tangan Yang Fan. Setan asli berjubah hitam yang membunuh makhluk abadi dengan satu tangan, wajahnya penuh niat membunuh, matanya dingin, dan tubuhnya diselimuti energi iblis ungu biru, membentuk lingkaran cahaya hitam di sekeliling tubuhnya, meluas dari radius 5 kaki sampai 10 kaki 100 kaki ribuan kaki. Di satu area, dunia tiba-tiba gelap gulita. Saya melihat tiga kelompok cahaya hitam muncul di atas kepala iblis sejati, dengan kekuatan peri, memisahkan dunia dan membentuk wilayahnya sendiri. Hembusan energi iblis sungguhan yang dapat menakuti dunia manusia menembus Taiksu dan menekan wajahnya, membuat Elder Pang tidak bisa bernapas, wajahnya memerah dan dia hampir memuntahkan darah. Ranah 3. Yang Fan mengangkat alisnya, menatap tiga kelompok lampu hitam yang menjulang di atas kepala iblis sejati berjubah hitam, dia bisa mengidentifikasi tingkat kultivasi orang ini dalam sekejap. Serahkan darah-darah, dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Setan bermata tiga di belakangnya penuh dengan cahaya ungu, dan dari mata ketiga di dahinya, ada aura penghancuran alam semesta yang menakutkan. Meskipun hanya ada dua kelompok lampu monster di atas kepala iblis sejati ini, bakatnya luar biasa. Setidaknya dia adalah binatang kelas 1, dan momentumnya tidak lebih lemah dari iblis sejati berjubah hitam. Kedua makhluk abadi ini, satu di depan dan satu lagi di belakang, mencegat ketiga Yang Fan, menunjukkan niat membunuh dan momentum yang luar biasa. Satu per orang, kata Yang Fan dengan tenang. Oke, mari kita lihat siapa yang lebih cepat. Hu Fei menggosok kedua tangannya dan menoleh ke monster asli bermata tiga, sangat bersemangat. Dia sama sekali tidak takut pada makhluk abadi sejati, dan bahkan sebelum itu, dia telah bertarung dengan Hou Dong berkali-kali, meski kalah berulang kali. Manusia bodoh, biarkan aku mengirimmu ke neraka neter. Setan sejati berjubah hitam itu tertawa cemberut. Ho, semua orang berada di atas domain ruang angkasa yang gelap gulita, dan langit tiba-tiba menghadirkan spiral hitam tak berdasar, yang tiba-tiba mengembang, dengan momentum yang ganas dan mencengangkan, seperti mulut berdarah troll raksasa. Tiba-tiba, hisapan yang mengerikan datang, dan tubuh tetua Pang terguncang, dan tubuhnya tanpa sadar bergerak menuju spiral hitam. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia tidak bisa menahan ketertarikannya, dan jiwanya membeku dan lemah. Dalam sekejap, dia jatuh ke dalam ketakutan akan kematian, berjuang tanpa daya. Huff, rencana kecil, suara laki-laki yang tenang datang dari samping telingaku. Saya melihat Yang Fan menjentikkan jarinya, dan kilatan cahaya 5 warna melesat keluar. Puff boom, seluruh lingkaran cahaya hitam bergetar, dan kemudian langsung tercabik-cabik oleh cahaya kaca 5 warna. Setan asli berjubah hitam mendengus, tubuhnya bergetar, dan wajahnya penuh keterkejutan dan keraguan. Skill rahasia Black Tianyu yang dia tekan di bagian bawah kotak, di dunia iblis, setidaknya bisa berdiri dengan bangga di tingkat yang sama, dan menjadi tak terkalahkan secara vertikal dan horizontal. Bahkan iblis sejati bermata tiga diintimidasi oleh teknik rahasia ini. Dan pria di depannya, dengan jentikan jarinya, memusnahkan kekuatan sihir dari puncak abadi sejati berikutnya. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu kuat di alam bawah? Iblis sejati berjubah hitam itu tidak percaya, dia tiba-tiba menarik napas dalam-dalam, lingkaran hitam di telapak tangannya tiba-tiba membengkak, dan di tengah putaran, sebuah api hitam yang memusnahkan langit lahir, dan dengungan itu mengejutkan jiwa yang gemetar. Fiuh, seekor naga api hitam dengan panjang ratusan kaki merobek celah, dan bergegas menuju Yang Fan dan yang lainnya. Makhluk abadi dan kuat lainnya di dekatnya ketakutan dan mundur satu demi satu. Ternyata itu adalah naga api hitam dari alam iblis, bukankah ini keahlian unik dari Kaisar Hei Tianyan dari alam iblis? Seru iblis sungguhan. Yang Fan juga tiba-tiba merasa bahwa naga api hitam itu menakutkan, ruang di sekitarnya dihanguskan oleh kekuatan api yang mengerikan, dan area luar angkasa mendidih. Itu benar-benar menembus ruang dengan kekuatan api, membakar medan. Ho, boom, boom. Api merah hitam memisahkan dunia lagi,
dan mulut spiral hitam besar di atas terbuka lagi. Memanfaatkan kesempatan ini, iblis sejati bermata 3 di belakangnya meraung, dan dengan lambaian tongkat besi di tangannya, dia menyapu angin ungu gelap yang membeku di angkasa. Dengan raungan panjang, Hu Fei mengangkat tubuhnya setinggi Monkey Intan, memegang tongkat besi hitam di tangannya, dan bertarung dengan senjata peri di tangan iblis sejati bermata 3. Dengan suara dingbang, suara keras itu mengejutkan Tianyu. Tongkat besi hitam di tangan Hu Fei ternyata adalah senjata abadi, sangat berat. Saat diayunkan, itu mengeluarkan suara tumpul, menindas dunia, dan meremas ruang sekitarnya untuk bersenandung. Di bawah percikan-percikan api, celah di angkasa terkoyak, dan dengan ledakan, iblis bermata 3 itu terlempar beberapa meter ke belakang oleh kekuatan Hu Fei, dan dia mendengus, dengan kengerian di matanya dunia manusia. Belaka kultivator iblis benar-benar menggunakan kekuatannya untuk mengalahkan dia yang merupakan alam iblis sejati ganda. Lihat, Hu Fei berteriak keras, guntur meledak di atas kepalanya, dan menyambar seperti kilat, dan genta besi hitam di tangannya meledakkan bayangan gemerincing dan angin kencang yang menghancurkan ruang hampa. Batang besi hitam di tangannya adalah hadiah dari peri asli Houdong. Houdong diturunkan oleh beberapa tokoh besar dari dunia atas, jadi dia secara alami dianugerahi banyak artefak peri yang berharga. Untuk membangun hubungan yang baik dengan Hu Fei, binatang tingkat super, dia tidak ragu untuk memberinya 1 atau 2 artefak peri yang bagus. Dang-dang bang-bang, Hu Fei dan monster sejati bermata 3 bertarung dalam ayunan penuh, dan kekuatannya langsung dibedakan. Monster sejati bermata 3 mengeluarkan geraman teredam, mulut harimaunya terbuka, dan darah mengalir dari sudut mulutnya, dan mundur berturut-turut. Dia memberikan semua dukungannya, berharap iblis sejati berjubah hitam akan menang dan mengubah situasi pertempuran. Namun, harapannya akan sia-sia, pertarungan antara Yang Fan dan iblis sejati berjubah hitam telah melihat hasilnya. Menghadapi naga api hitam yang melonjak, Yang Fan tidak takut, dan bola darah tiba-tiba mengembun di telapak tangannya. Bola cahaya berbintik emas berputar sebentar, dan cahaya keemasan dan api merah menyebar kemana-mana, menghilangkan api hitam di dekatnya. Keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama, wilayah peri iblis berjubah hitam runtuh dalam sekejap, dan mulut besar berputar hitam di atas kepalanya diliputi oleh cahaya keemasan dan api merah, dan tiba-tiba meledak, menyebabkan iblis asli berjubah hitam untuk memuntahkan darah lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Setan sejati berjubah hitam akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, meskipun pihak lain bukan peri, kekuatannya tidak setingkat dengan miliknya. Bola cahaya berbintik emas di telapak tangan Yang Fan tiba-tiba membengkak, dan sepotong cahaya berbintik emas menyebar, dan gagak emas berkaki 3 memadat. Dalam lolongan rendah yang menakuti jiwa, gagak emas berkaki 3 membengkak menjadi ukuran 10 kaki, dan memuntahkan titik kehancuran emas. Puf-puf bang-bang-bang. Di bawah hantaman bintik-bintik emas yang memusnahkan alam semesta, satu-satunya iblis sejati berjubah hitam yang masih bisa mempertahankan auranya adalah Black Flame Demon Dragon, yang babak belur dan berlubang dalam sekejap, dan tewas di udara. Adegan seperti itu membuat para dewa terdekat dan master dunia manusia terkesiap. Mungkinkah ini bintik emas matahari merah? Dikatakan bahwa itu adalah kekuatan destruktif yang dihasilkan oleh ledakan bintang. Seorang abadi sejati menjadi pucat karena ketakutan. Di bawah pengaruh titik emas yang merusak, iblis sejati berjubah hitam nyaris tidak selamat dengan mengandalkan senjata peri pertahanan, tetapi dikalahkan dengan mantap. Golden Crow berkaki 3 setinggi 10 kaki membawa bintik-bintik emas dan api merah di seluruh langit, dan mengunci iblis sejati berjubah hitam. Puff boom. Iblis sejati berjubah hitam terperangkap dalam api emas, tidak dapat melarikan diri dengan teleportasi, dan dilarikan langsung oleh gagak emas berkaki 3 yang ganas. Jeritan itu menakuti penonton, iblis sejati berjubah hitam disusupi oleh api berbintik emas, dan jiwa dan tubuh yang abadi dibakar pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap, iblis sejati berjubah hitam itu terbakar berkeping-keping, dan abunya dimusnahkan. Kematian tragis iblis sejati berjubah hitam membuat semua makhluk abadi sejati dan kekuatan dunia manusia gemetar di hati mereka. Dunia fana memiliki kekuatan yang sangat besar untuk membunuh makhluk abadi dengan satu tangan. Para makhluk abadi dan iblis sejati yang awalnya sombong dan sombong itu ketakutan. Dengan tubuh manusia, dia bisa membunuh makhluk abadi dengan satu tangan. Ini benar-benar mengejutkan, mengejutkan. Yang abadi dari alam atas dibunuh secara brutal oleh orang-orang dari alam fana, tidak ada yang akan mempercayainya. Dia adalah Yang Fan. Yang abadi juga berkomunikasi satu sama lain, dan segera mengetahui bahwa orang ini adalah kekuatan besar dunia manusia yang telah mengatasi bencana beberapa dekade yang lalu.
Dan iblis sejati bermata tiga melihat bahwa iblis sejati berjubah hitam itu sebenarnya dibunuh oleh Yang Fan dengan satu tangan, dan ketakutan karena akalnya, dan segera melarikan diri. Bang bang, pukulan tongkat lagi, Sanmu hendak memuntahkan darah karena syok, dan terbang menjauh dengan paksa. Hehe, kemana kamu lari? Hu Fei berubah menjadi petir, kecepatannya meningkat 10 kali lipat dalam sekejap, jaring guntur meledak dari telapak tangannya, dan iblis sejati bermata tiga itu tetap di tempatnya, sekali. Jaring petir berkedip-kedip dengan jejak api, menyatu ke dalam ruang seperti benang sutra, mengikat iblis sejati bermata tiga seperti penjara. Setan sejati bermata tiga panik di dalam hatinya, begitu dia dijebak oleh Hu Fei, dia tidak akan memiliki harapan untuk bertahan hidup jika manusia menakutkan yang membunuh iblis sejati berjubah hitam itu bergegas mendekat. Bahkan jika peri iblis dari tiga alam iblis sejati terbunuh, bagaimana dengan dirinya sendiri sebagai peri iblis tingkat kedua? Di bawah krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, mata ketiga dari iblis sejati bermata tiga tiba-tiba berkedip, dan cahaya ungu meledak, menembaki Hu Fei. Ketika cahaya ungu ditembakkan, ruang itu tampak membeku, area sekitarnya kosong dan sunyi, dan hawa dingin kematian menyebar ke seluruh dunia. Monster ini sebenarnya adalah monster tingkat rendah yang langka di dunia iblis Sirius bermata tiga. Beberapa makhluk abadi segera mengenali identitas monster asli bermata tiga ini. Dikatakan bahwa Sirius Demon Light ini dapat menembus kehampaan, itu adalah teknik rahasia tertinggi untuk membunuh jiwa, dan tidak dapat dihentikan untuk membunuh pada level yang sama. Peri lain berkata dengan penuh harap. Namun, ketika cahaya ungu Sirius mendekati Hu Fei, itu bergetar entah kenapa. Boom! Seberkas cahaya keemasan yang merusak keluar dari mata ketiga dahi Hu Fei, menelan cahaya ungu Sirius dengan momentum menghancurkan dunia dan menghancurkan para dewa dan iblis. Ah! Lalu terdengar teriakan, dan monster sejati bermata tiga itu terkena cahaya keemasan yang pecah, dan langsung hancur berkeping-keping, berubah menjadi debu dan menghilang. Huff! Mencari kematian. Hu Fei meletakkan tangannya di pinggul, mendengus dingin, dan menyembunyikan mata emas ketiga. Tapi di sini, yang abadi, setan dan Buddha, termasuk banyak kekuatan besar di dunia ini, semuanya terkejut. Binatang tingkat super, ini sebenarnya Monkey Dewa bermata tiga, bukankah ini diambang kepunahan di 7 alam? Para makhluk abadi di alam atas semuanya bersemangat ketika mendengar berita itu. Berita ini harus diteruskan. Pendeta Tao tua berbaju merah dan cendekiawan berbaju hijau saling memandang. Keduanya diselimuti lingkaran darah dan mendekati Bloodstone Palace. Selain Zilin Yusao, ada lawan yang begitu kuat di Istana Matahari Darah. Iblis asli yang tinggi dan kekar dengan baju besi hitam bergumam pada dirinya sendiri. Orang ini tidak hanya memiliki baju besi hitam untuk melindungi tubuhnya, tetapi dia juga memiliki lapisan sisik hitam di tubuhnya, dan tanda matahari hitam di dahinya. Tuan Xingjia, mungkin orang ini adalah makhluk abadi di atas 7 kalpa di dunia manusia, jadi dia sangat kuat, tetapi kami dilindungi oleh Tuan Mozun, Dewa memblokir dan membunuh Dewa, dan Buddha memblokir dan membunuh Buddha. Di sana adalah tanda matahari hitam di dahi. Selain pria bernama Xingjia, ada juga iblis sejati tingkat 4, yang sedikit menyanjung. Orang ini tidak boleh diremehkan, tetapi Zilin Yusao, Qin Gu, Hou Dong, dua orang bijak Konfusianisme dan yang lainnya adalah pesaing saya yang sebenarnya, dan tidak ada orang yang dipercayakan oleh Daluo Supreme Immortal dari alam atas. Gada pembunuh. Ekspresi Xingjia sedikit melembut. Keduanya juga berada dalam lingkaran darah, dan tidak ada yang bisa menyentuhnya. Pada saat ini, permukaan Bloodstone Palace dipenuhi dengan darah. 3 dewa sejati Zilin Yusao, di bawah perlindungan lingkaran darah, menyentuh Istana Matahari Darah, dan kemudian meleleh ke dalamnya seperti air, menghilang tanpa jejak. Melihat 3 keabadian sejati Zilin Yusao, dalam lingkaran darah di bawah perlindungan lingkaran cahaya, memasuki Istana Matahari Darah, utusan abadi lainnya dan orang kuat dari dunia segera merasa sedikit tidak sabar. Jangan biarkan dia yang memimpin. Xingjia, Hou Dong, Qin Gu dan kam-kam abadi yang kuat lainnya segera mencoba yang terbaik untuk mendorong kecepatan menuju Istana Matahari Darah. Namun, mereka mencoba yang terbaik, dan kecepatannya hanya sedikit lebih cepat. Ketiga yang Fan tertinggal sementara karena mereka terjerat sesaat oleh iblis sejati berjubah hitam dan iblis sejati bermata tiga. Ada juga beberapa putaran manik-manik darah yang pemiliknya berkonflik dan berkelahi, saling membunuh. Selain berkelahi, beberapa dari orang-orang ini juga mencoba merundingkan penyelesaian. Beberapa sekutu pemilik manik darah mati, bergabung dengan darah baru yang kuat, membentuk kembali kam sementara, dan perlahan mendekati kuil matahari darah. Yang Fan berdiri di tengah, memegang manik-manik darah di tangannya,
lingkaran cahaya berwarna darah membungkus mereka bertiga, dan menuju ke Blood Sun Hall bersama-sama. Penatuapang memiliki wajah yang penuh dengan jantung berdebar, diam-diam bersukacita. Pembangkit tenaga listrik yang memasuki Istana Matahari Darah dan mereka yang memiliki basis kultivasi yang lebih rendah semuanya adalah setengah abadi Mahayana, atau 5 atau 6 kalpa yang abadi. Dengan basis kultivasi Elder Pang, dia pada dasarnya berada di bawah sini. Untungnya, Yang Fan sebelumnya berjanji untuk membawanya ke Blood Sun Palace dan mencoba yang terbaik untuk membuatnya tetap aman, tentu saja, ini demi Elder Situ dan yang lainnya. Selanjutnya, tidak ada seorang pun yang berpandangan pendek untuk mencegat dan membunuh mereka bertiga. Baru saja, Yang Fan dan Hu Fei menunjukkan kekuatan mereka, memenggal kepala peri iblis dari 3 alam iblis sejati dan peri iblis dari 2 alam iblis sejati, dan kekuatan mereka yang kuat mengejutkan penonton. Oleh karena itu, meskipun makhluk abadi terdekat mendambakan manik darah di tangan Yang Fan, mereka tidak berani menyinggungnya. Tidak lama kemudian, lingkaran cahaya berwarna darah di mana mereka bertiga berada menyentuh Blood Sun Palace dan meleleh ke dalamnya seperti air. Yang Fan hanya merasakan kerutan di ruang di depannya, terdistorsi seperti air, dan setelah sedikit ketidaknyamanan, pemandangan di depannya berubah secara dramatis. Dunia yang semula diterangi oleh darah dan cahaya menghilang tanpa jejak, dan digantikan oleh taman yang damai dan tenang. Ada banyak bunga dan tanaman spiritual yang belum pernah dilihat Yang Fan tumbuh di taman. Bunga dan tumbuhan ini pasti tidak terlihat oleh dunia manusia. Yang Fan merasa tidak ada bahaya, jadi dia meminta beberapa ganda untuk dikumpulkan. Elder Pang juga senang pergi untuk mengambilnya. Haha, bunga dan tanaman ini hanyalah hal biasa di alam atas. Seorang peri sejati tidak jauh mencibir, dengan sedikit jijik. Yang Fan terkejut, tapi mengabaikannya. Bahkan jika itu adalah hal biasa di dunia atas, itu tidak ada sama sekali di dunia manusia. Sebelum naik, dia masih membutuhkan banyak bahan untuk memurnikan sekumpulan ramuan untuk kerabat dan teman-temannya. Penatuapang tersipu, tetapi dia tidak bisa menahan godaannya pada bunga dan tanaman alam atas ini, dan dengan panik mengumpulkannya. Yang Fan seperti yang dangkal, yang belum pernah terlihat sebelumnya, mengumpulkan 1 atau 2 tanaman dari setiap jenis. Makhluk abadi dan kuat lainnya di taman mencari sebentar, tetapi mereka tidak dapat menemukan jalan keluar. Hou Dong menemukan bahwa ruang di sini sangat stabil, dan bahkan serangan kekuatan penuh oleh makhluk abadi kelas menengah tidak dapat memecahkan kekosongan di sini. Tata letak Istana Matahari Berdarah ini sangat mirip dengan gua tertentu. Ruang di sini diperkuat. Semua bangunan terbuat dari bahan keras dari 6 dunia atas. Dengan kekuatan kita, sulit untuk merusaknya sama sekali. Kata Zilinyu dengan raut muka serius. Dia melihat sekeliling. Singkatnya, semua yang abadi memeras otak mereka, tetapi mereka tidak dapat menemukan pintu masuknya. Dan memanfaatkan celah ini, Yang Fan mengumpulkan 1 atau 2 tanaman dari setiap bunga dan tanaman di taman, dengan sangat santai. Biksu lain dari dunia manusia juga bergabung. Untuk sesaat, utusan dari alam atas sedikit cemas. Tidak sampai pemilik semua putaran manik-manik darah memasuki Istana Matahari Darah, situasinya tiba-tiba menjadi jelas. Bas, di ujung taman, sepotong kabut peri tiba-tiba menyebar, memperlihatkan jalan kecil. Mata semua orang berbinar. Namun di ujung jalan, sosok mulia dan anggun berwarna darah tampak samar. Itu adalah Raja Roh Darah, Hua Yanmei. Semua orang berjalan ke ujung jalan, melewati kabut, dan tiba-tiba memasuki Aula Safir. Hua Yanmei melayang di tengah aula, dan berkata sambil tersenyum di sini, utusan ini akan mengumumkan aturan Istana Matahari Darah. Utusan, aturan, semua orang memandangnya, dan lapangan itu sunyi. Aturan 1. Utusan ini adalah juru bicara Kaisar Besar Darah di dunia fana. Siapapun yang menyentuh utusan ini dan menyentuh aturan akan langsung mati. Tanda seru. Semua orang di lapangan merasa kagum, ini adalah aturan di Blood Sun Palace. Namun yang paling mengejutkan adalah Hua Yanmei ternyata adalah juru bicara Kaisar Luxue di dunia fana. Kaisar Darah. Inilah sosok misterius dengan misteri paling banyak di 7 dunia. Di 7 alam, tidak ada yang tidak menghormatinya. Bahkan penguasa dunia peri, penguasa dunia iblis, dan karakter lain yang hidup selama dunia, harus memberinya 3 poin kesopanan. Sejak dia menyusun proyek Duotian dan memimpin dalam memurnikan darah Ni Sen Sentian, dia telah menghilang sejak saat itu. Beberapa orang mengatakan bahwa dia meninggal di bawah bencana pemusnahan, yang lain mengatakan bahwa dia masih bersembunyi di sudut 7 alam, dan bahkan ada desas-desus bahwa dia telah menembus dunia bagaimana dengan sosok legendaris yang menetapkan misteri abadi. Semua yang abadi di lapangan,
tidak peduli dari kam mana mereka berasal, penuh hormat. Aturan dua istana matahari darah memiliki aturannya sendiri dan tidak dapat dilanggar. Siapapun yang ditakdirkan dapat memperoleh semua harta di istana ini, termasuk darah dewa, tanpa sarana dan metode apapun. Aturan 3, ketika ada kelalaian dalam aturan, saya berhak melakukan koreksi dan amandemen. Setelah Hua Yanmei mengumumkan 3 aturan, dia menatap penonton dengan dingin, tetapi membeku sejenak di wajah Yang Fan, dan dia ekspresinya sedikit melunak. Kemudian dia berubah menjadi bola cahaya darah dan menghilang dalam kehampaan. Saya khawatir wanita ini memiliki otoritas di Istana Roda Darah, dan dia tidak boleh menjadi musuh, termasuk konflik apapun. Xingjia, Zilin Yusao, dan yang lainnya segera memerintahkan bawahan mereka. Setelah Hua Yanmei menghilang, pintu masuk lain muncul di ujung aula, dan aula di depan memanjang, dengan banyak garpu. Di Istana Matahari Darah, ruang diperkuat, aturannya berbeda dari dunia luar, kekuatan teleportasi setiap orang dan bahkan kesadaran spiritual mereka sangat dibatasi. Jika dikatakan bahwa di luar angkasa, peri sejati dapat menyusut hingga 1 inci dan dapat menjangkau 1 juta mil dalam 1 langkah, maka di sini, dibatasi oleh aturan, 1 langkah paling banyak hanya dapat mencapai 100 kaki. Lainnya, seperti metode serangan, kekuatan supernatural, sebagian besar ditekan secara proporsional, dan sama sekali tidak mungkin untuk memusnahkan puluhan ribu mil dengan 1 telapak tangan. Dengan munculnya garpu, banyak orang yang memasuki Blood Sun Palace bubar. Yang Fan dan yang lainnya secara bertahap kehilangan kontak dengan Hou Dong dan yang lainnya. Samar-samar, perkelahian dan jeritan terdengar dari istana di kejauhan. Yang Fan berspekulasi bahwa seseorang telah menemukan harta karun yang tidak dapat menahan godaan, dan konflik pun muncul. Aturan kedua yang diumumkan oleh Hua Yanmei menyatakan bahwa mereka yang ditakdirkan dapat memperoleh semua harta di kuil, dan tidak ada batasan sarana. Bos Yang, ada pembunuhan di sana, cepat dan tangkap. Hu Fei menggosok tangannya, bersemangat dan tidak bisa menahan diri. Dia awalnya adalah seorang maniak pertempuran, dan dia bahkan lebih bersemangat tentang pertempuran semacam ini di mana dia bisa mendapatkan harta melalui pertempuran. Jangan memaksakannya, ayo jalan sendiri. Yang Fan menggelengkan kepalanya. 1. Dia percaya pada kebetulan, tidak mungkin untuk tidak menyentuh harta itu sendirian di Istana Matahari Darah yang besar ini. Yang Fan selalu merasa bahwa keberuntungannya tidak hanya tidak buruk, tetapi juga sangat baik. Keduanya bertindak hanya ketika mereka mendengar suara pertempuran, pada saat mereka bergegas, pertempuran mungkin sudah berakhir. Oleh karena itu, Yang Fan tidak ikut bersenang-senang. Benar saja, setelah berjalan ratusan mil, udara peri yang sangat murni datang dari depan, yang bahkan menindas Yang Fan. Ada beberapa kata di plakat aula utama di sebelah kiri aula Kristal Tibet. Istana Kristal tersembunyi. Yang Fan terkejut sesaat, dan kemudian wajahnya menunjukkan kegembiraan, merasa pasti ada artikel di aula ini. Istana Changjing, mengapa bukan Istana Changjing? Hu Fei bergumam. Lagi pula, dia hanya pernah mendengar tentang aula kitab suci Buddha. Keduanya melangkah ke aula, dan menemukan bahwa itu biasa saja, tetapi ada roh peri yang menindas jiwa, datang dari bawah kaki mereka. Amitabha ternyata itu adalah Istana Kristal Tibet yang langka, ya ampun. Tampaknya lelaki tua ini memiliki takdir pertemuan dengan kuil ini. Pada saat ini, seorang biksu berjubah emas masuk perlahan. Di sampingnya ada seorang biarawati bercadar putih, alisnya seperti gunung, matanya seperti air jernih, rambutnya hitam seperti sutera dan sutera, hampir jatuh ke tanah. Biarawati cantik seperti peri dengan rambut, pakaian dan temperamennya mengingatkan Yang Fan pada patung Nianyu Guanyin yang dilihatnya di Gunung Hanyuan. Pada saat itu, dia merasa bahwa ketika manusia berlutut untuk beribadah, tampaknya ada sedikit fluktuasi spiritual yang tak terduga, yang mengikuti dupa, dan dia memerintahkan seorang pengemis untuk memarahi Nianyu Guanyin dengan marah. Pada akhirnya, Nianyu Guanyin memiliki ilusi yang mengejutkan, yang tampaknya merupakan hukuman dari surga, yang membuat takut pengemis dan Yang Fan. Lihat bab 149 untuk detailnya. Mengingat kembali situasi aslinya, Yang Fan dapat dengan jelas memahami bahwa ilusi yang mengejutkan harus datang dari kehendak spiritual Nianyu Guanyin di dunia Buddha. Pada saat ini, Yang Fan juga sedikit takut, para dewa dari alam atas dapat menghubungi alam bawah melalui metode khusus, dan mereka bahkan dapat mengirim utusan ke alam bawah. Untungnya, sangat sulit bagi makhluk abadi tingkat tinggi untuk melintasi perbatasan. Meskipun Yang Fan dicurigai menyinggung para dewa, dia tidak khawatir Nianyu Guanyin akan melakukan tindakan besar terhadapnya, sedikit fana, untuk ini. Lebih jauh lagi,
dari sudut pandang Yang Fan saat ini, dewa-dewa di mata manusia itu tidak lain adalah makhluk abadi tingkat tinggi dari alam atas. Biksu Nianci yang terkemuka, tampaknya seseorang telah tiba sebelum kita. Kepala biarawati menyapu Yang Fan dan mereka bertiga dengan mata jernihnya, sedikit terkejut. Biksu dan biarawati itu dengan cepat mengenali Yang Fan dan Hu Fei dan sangat ketakutan. Dalam sekejap, suasana di aula kristal yang tersembunyi tampak menindas. Dan bodhisattva wanita ini, karena Anda pikir Anda memiliki takdir dengan kuil ini, mengapa Anda harus begitu waspada? Yang Fan memandangi dua makhluk abadi dari dunia Buddhis dengan setengah tersenyum. Baik dunia Buddhis maupun dunia peri berasal dari dunia surga dan kemudian menciptakan antarmuka canggih. Dunia surga, dunia peri, dan dunia Buddha adalah tiga dunia, membentuk dua kubu dengan dunia bawah, dunia iblis, dan dunia iblis. Yang Fan sudah mengetahui hal ini dari Ho Dong. Amitabha, Daois yang benar. Karena kita semua telah menemukan aula kristal tersembunyi ini, terserah takdir. Biksu terkemuka. Nianci mengatupkan kedua telapak tangannya, dengan cahaya Buddha keberuntungan memancar dari tubuhnya, seperti peri. Biarawati cantik seperti peri dengan rambut berkata sambil tersenyum, saya harap rekan Daois yang dapat melepaskan pikiran membunuh, damai. Matanya yang cerah mengalir, dan dia menangkap jejak pikiran membunuh di tubuh Yang Fan. Betapa menyedihkan hal ini bagi utusan dari alam atas, yang akan diancam akan dibunuh dan dibungkam oleh manusia dari alam bawah. Apa itu takdir dan kedamaian? Apakah kamu bisa mendapatkan harta itu tergantung pada kemampuanmu? Yang Fan mencibir, dan kemudian matanya berubah menjadi gagak emas primordial, membakar api titik emas, memindai seluruh istana kristal Tibet. Hu Fei tersenyum, membuka mata emas ketiganya, dan melihat sekeliling. Melihat situasi ini, biksu terkemuka Nianci dan biksuni peri cantik mengubah warna kulit mereka, dan mereka juga menggunakan kekuatan magis mereka untuk mencari harta karun di aula kristal tersembunyi. Ketika mata Dewa Taiksu Yang Fan menyentuh tempat tertentu, dia tiba-tiba merasakan sensasi. Hampir bersamaan, dukun-dukun, aku menemukannya. Hu Fei tertawa penuh kemenangan, dan cahaya keemasan yang pecah keluar dari mata emas ketiga, mengenai suatu tempat di aula. Boom! Suara keras meledak, dan seluruh aula berguncang, dan larangan itu membuat lubang. Blis sejati Xingjia Hu Fei tidak terkalahkan dan memusnahkan segalanya. Di tengah dentuman, cahaya keemasan kehancuran menembus lubang, dan bahkan batasan di sekitarnya pun rusak. Biksu terkemuka Nianci dan biksuni peri cantik sama-sama terkejut, dan mereka saling memandang dengan kecemasan di hati mereka. Kekuatan supernatural yang ditunjukkan Hu Fei benar-benar menakutkan, cahaya keemasan di ketiga matanya hancur, bahkan jika dia melangkah dan membunuh makhluk abadi yang sebenarnya, itu cukup normal. Segera, keempat orang di aula semuanya tertarik dengan pemandangan di bawah lubang. Saya melihat langkah bawah tanah di bawah lubang, dari kedalaman dipenuhi dengan kilau seperti sinar bulan. Pada saat yang sama, paksaan yang mengejutkan dari roh peri membuat orang-orang yang tertindas sulit bernapas. Tekanan energi abadi ini terlalu menakutkan, bahkan melebihi Zilin Yusao, yang berada di tingkat keabadian sejati tingkat 6. Wajah Yang Fan sedikit bermartabat. Mata biksu terkemuka Nianci dan biksuni peri cantik penuh kegembiraan, mereka ingin bertindak tetapi mereka takut pada Yang Fan dan mereka tidak berani masuk. Setelah itu, ada sedikit kekhawatiran di antara alis keduanya, yang bisa dibilang bercampur. Masuk, Yang Fan dan Hu Fei saling memandang, membuat dua desir dan bergegas menuju tangga bawah tanah seperti kilat. Biksu terkemuka Nianci dan biarawati peri cantik terbang hampir seketika, tetapi menjaga jarak dari Yang Fan. Cepatlah orang-orang di sekitar telah waspada. Yang Fan mentransmisikan pikiran spiritualnya dan mengeluh kepada Hu Fei pada saat yang bersamaan. Hu Fei merobek pintu masuk dengan kekuatan magis yang kuat, dan suara keras serta momentum yang ditimbulkan membuat khawatir para makhluk abadi di dekatnya. Langkahnya tidak panjang, dan setelah setengah tarikan napas, keduanya memasuki aula rahasia bawah tanah. Saat berikutnya, Yang Fan dan yang lainnya menatap kosong, pupil mata mereka mengerut, wajah mereka diterangi oleh cahaya kristal yang terang dan lembut, dan mereka kehilangan akal untuk sesaat. Tekanan udara abadi di aula rahasia bawah tanah menjadi lebih kuat dan sulit dipercaya, tetapi mata keempat orang itu penuh kegembiraan dan ketidakpercayaan. Tepat di depan mereka berempat, ada tumpukan batu giok kristal sejernih dan seindah bukit, bersinar dengan kilau seperti mimpi. Masing-masing spar ini seperti permata paling berharga di dunia manusia. Yang penting bukanlah penampilan menakjubkan dari batu giok kristal ini, tetapi keabadian murni yang dilepaskannya.
Yang Fan merasa bahwa batu giok kristal ini memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada batu roh kelas atas yang dia dapatkan dari kuil Tianlan. Bahkan dengan ribuan batu roh berkualitas tinggi, itu tidak dapat dibandingkan dengan bahkan sepotong batu giok kristal berkualitas terburuk di sini. Amitabha, biksu terkemuka Nianci membisikkan nama Sang Buddha, masih tidak bisa menyembunyikan keserakahan dan ekstasi di matanya. Itu bagus, ada begitu banyak batu peri di sini, batu peri berkualitas tinggi. Mata biarawati cantik itu bersinar seperti bintang, dan aura aslinya yang bermartabat dan suci telah hilang, seperti gadis pasar yang rakus akan uang. Batu peri pamungkas. Yang Fan dan Hu Fei tercengang, dan ekspresi mereka bahkan lebih menyenangkan. Batu abadi, itu adalah mata uang alam atas, dan itu adalah harta yang digunakan oleh makhluk abadi untuk mempercepat kemajuan kultivasi. Di dunia manusia, Yang Fan memang memiliki sejumlah besar batu roh yang tak terukur, termasuk banyak batu roh berkualitas tinggi. Tapi batu roh dunia manusia tidak berharga di dunia atas. Jika Yang Fan membawa batu roh dari dunia manusia dan naik ke dunia atas, tetapi dia tidak memiliki batu peri di tangannya, dia hampir dianggap sebagai keluarga miskin. Sekarang melihat begitu banyak batu peri, dan itu adalah batu peri kelas atas yang langka di dunia atas, jantung Yang Fan berdetak lebih cepat. Serakah untuk uang. Saat ini, Yang Fan mengaku serakah. Tapi hatinya murah hati, dan landasan spiritualnya jelas, jadi dia tidak akan kehilangan akal karena hal ini. Lagi pula, memiliki beberapa batu peri dapat mencegah Yang Fan menjadi miskin dan melarat setelah naik ke dunia atas, dan jalan masa depannya akan lebih mulus. Berapa nilai gunung batu peri kelas atas? Yang Fan tidak tahu. Tetapi biksu terkemuka dan bodhisattva wanita dari dunia Buddhis tidak dapat menyembunyikan keserakahan di mata mereka. Biksu terkemuka Nianci dan biarawati peri yang cantik, tubuh mereka terus-menerus gemetar, mata mereka agak hijau benar-benar kehilangan akal. Dari sini, orang bisa membayangkan nilai batu peri kelas atas di depan Anda. Batu peri kelas atas bernilai setidaknya 1 juta batu peri biasa, bahkan makhluk abadi sejati berpangkat tinggi dengan status tinggi, sulit untuk memilikinya. Jika saya bisa mendapatkan semua batu peri berkualitas tinggi dalam hal ini, aula rahasia mata peri ini yang awalnya jernih. Di dalamnya, ada sedikit obsesi, seolah-olah jatuh ke dalam jurang, tidak dapat melepaskan diri. Lakukan. Yang Fan dan Hu Fei bergegas menuju gunung batu peri hampir bersamaan. Desir-desir-desir. Dengan pemikiran Yang Fan, dia membuat avatarnya, dan banyak avatar bergabung dalam barisan bersaing untuk mendapatkan batu peri. Hanya dalam sekejap mata, puluhan batu peri direnggut. Ada penindasan yang kuat di aula rahasia ini, dan Anda harus menyentuh batu roh dengan tangan Anda untuk mendapatkannya. Kalau tidak, dalam keadaan normal, Yang Abadi dapat mengambil gunung batu abadi ini dalam sekejap dengan satu lambaian tangannya. Biksu terkemuka Nianci dan biarawati peri yang cantik juga dengan panik bergegas menuju tumpukan batu peri. Berapa banyak yang bisa Anda ambil tergantung pada kekuatan dan kemampuan Anda. Ada begitu banyak batu peri, semuanya adalah batu peri kelas atas. Pada saat ini, makhluk abadi di dekatnya bergegas dan bergabung dalam pertempuran untuk mendapatkan batu peri. Setelah beberapa saat, 7 atau 8 orang sudah berkerumun di aula rahasia kecil ini, termasuk 4 makhluk abadi dan 4 pakar hebat dari dunia manusia. Di ruang sekecil itu, 8 orang bersaing untuk merebut batu peri, dan beberapa gesekan kecil secara alami tak terhindarkan. Segera, Dewa Abadi dan Sanxian bertarung bersama, dan menarik orang lain ke dalamnya. Arena segera menjadi kacau, dan aula rahasia kecil dipenuhi dengan berbagai lampu sorot. Kedua Yang Fan juga terlibat dan sangat terganggu. Malu di wajahmu, menyingkirlah. Hu Fei sangat marah, berteriak keras, mengangkat tubuhnya setinggi 10 kaki, dan dengan lambaian lengan berliannya, dia menjatuhkan 2 orang di sekitarnya ke udara. Lagi pula, beberapa orang di lapangan semuanya berada di level yang lebih rendah dari keabadian sejati. Yang Fan mengerutkan kening, hatinya sangat tidak senang, wajahnya menjadi gelap, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, ada batu peri untukmu, tetapi kamu tidak puas. Dia mencibir, dan perlahan-lahan mengusap kehampaan dengan satu tangan. Beberapa orang di aula utama hanya bisa melihat ruang misterius yang berputar dan bergelombang seperti air. Sepotong cahaya berlapis 5 warna tiba-tiba bergetar. Ke-6 orang di lapangan semuanya mengubah warna mereka. Dan bang-bang-bang, 6 orang lainnya, termasuk beberapa yang abadi, terguncang oleh semburan tirani mana. Kekuatan sihir itu misterius dan tidak dapat diprediksi, melampaui tingkat umum, seolah-olah itu berasal dari pusat reinkarnasi dalam kehampaan, itu tidak dapat dihentikan. Terlebih lagi,
Kekuatan aneh ini seperti gelombang, gelombang demi gelombang, saling tumpang tindih, dan setiap gelombang lebih menakutkan daripada yang terakhir. Pada akhirnya, itu bahkan mencapai tingkat di mana makhluk abadi biasa bisa langsung dikejutkan sampai mati. Dalam napas pendek, keenam orang di lapangan terguncang keluar dari tangga oleh cahaya kaca 5 warna seperti gelombang air. Kemudian Yang Fan menamparnya dengan satu tangan, dan cahaya kaca 5 warna terdistorsi dalam kehampaan, membentuk pusaran rulet, menghalangi pintu masuk tangga. Yang Fan, kamu mencoba menelan batu peri sendirian. Mereka tidak boleh dibiarkan berhasil. Mata 6 orang lainnya merah, dan mereka mengutuk dengan marah, dan segera menggunakan kekuatan magis mereka untuk menyerang pusaran rulet. Seringai muncul di sudut mulut Yang Fan, dan dia serta Hu Fei buru-buru menelan batu peri di depannya. Bang bang bang. Keenam pembangkit tenaga tingkat abadi sejati membuat gerakan mereka bersama-sama, dan cahaya pusaran rulet di depan mereka sedikit redup, tetapi masih stabil. Dengan kekuatan orang-orang ini, tidak mungkin untuk menghancurkannya dalam waktu singkat. Namun, pada saat berikutnya, pusaran rulet tiba-tiba meledak menjadi warna-warna cerah, dan kekuatan yang menakutkan kembali. Keenam pembangkit tenaga listrik di lapangan berseru, berteriak dan mengerang serempak, yang terdengar tanpa henti. Salah satu makhluk abadi yang lepas tertangkap basah, dan tubuh serta jiwanya hancur oleh kekuatan rotasi. Sisanya muntah darah. Mereka yang bereaksi dengan cepat dan berhati-hati juga mendengus dan berseru, dan mengalami trauma tertentu. Tidak ada yang tersisa, meraung ketakutan, mata mereka merah darah, dan mereka juga agak ketakutan. Kekuatan supernatural Yang Fan ini sangat menakutkan. Dengan kekuatan kita, bahkan jika kita membayar sejumlah harga untuk melanggar batasan, mereka berdua pasti sudah menelan batu peri di dalamnya, kata Pretty Fairy ini dengan cemas. Dia dan biksu terkemuka Nianci mendapatkan 1 atau 200 batu peri kelas atas, yang jauh di luar imajinasi mereka, dan juga merupakan kekayaan besar untuk membawanya ke alam atas. Tapi menghadapi gunung batu peri kelas atas ini, keduanya masih sedikit tidak rela. Dukun, Bos Yang, mari rampas semua batu peri di sini, lalu pergi ke alam atas untuk membeli planet, rumah peri, dan harta karun peri. Mata Hu Fei berbinar. Mengenai keadaan ruang alam atas, dari Ho, saya tahu sesuatu tentang Dong di sana, dan saya sudah lama merindukannya. Sudut mulut Yang Fan tersenyum, dia telah mendapatkan ribuan batu peri berkualitas tinggi, meskipun dia bersemangat, dia menjadi tenang. Meskipun batu peri adalah benda asing tapi itu sangat diperlukan. Jika kamu memiliki lebih banyak batu peri, kamu akan naik ke dunia atas di masa depan. Setidaknya kamu tidak perlu tertekan. Kamu bisa berdagang artefak peri yang lebih kuat, material, dan bahkan wilayahmu sendiri, kata Yang Fan ke ruang angkasa atas. Masa depan cerah Tiongkok juga penuh dengan kerinduan. Selain itu, status Yun Yuxi di alam atas bukanlah masalah kecil, dan untuk menjadi pasangan yang baik, itu juga membutuhkan kekuatan dan modal yang cukup. Keduanya dengan cepat menjarah master abadi di aula rahasia bawah tanah, dan mereka yang diblokir di luar pintu masuk merasa gatal karena kebencian, tetapi dalam waktu singkat, mereka tidak dapat melanggar batasan yang diberlakukan oleh pusaran tertinggi Yang Fan. Tapi setelah beberapa tarikan nafas, Yang Abadi datang satu demi satu. Pada saat tertentu, embusan energi iblis sejati yang menakuti penonton, dengan suara melolong yang menusuk, melompat ratusan mil dalam sekejap, dan bergegas ke pintu masuk. Orang yang datang adalah iblis sejati yang mengenakan baju besi hitam dengan tanda hitam di dahinya. Ketika dia tiba, semua orang ketakutan dan terpencar. Setan sejati Xingjia, bintang yang sedang naik daun dari klan Xingtian yang mulia setan. Biksu terkemuka Nianci dan orang-orang kuat lainnya dari faksi surgawi menjadi pucat karena panik, tidak dapat mengelak tepat waktu. Itu dia Xingjia. Dari sudut matanya, Yang Fan mengenali identitas orang ini. Dia adalah salah satu lawan paling kuat dan menakutkan yang disebutkan Hou Dong dalam perjalanan ke Istana Matahari Berdarah ini. Baru saja tiba, segera ada iblis asli yang berinisiatif untuk menyanjungnya, dan menjelaskan situasinya kepada iblis asli Xingjia melalui transmisi suara. Aku benci murid Buddha Sitian, terutama murid perempuan Nianyu Guanyin. Setan asli Xingjia menjilat lidahnya, dan matanya tiba-tiba berubah menjadi matahari hitam yang menakutkan. Ah, itu tidak bagus. Biksu terkemuka Nianci dan peri cantik baru saja akan melarikan diri, ketika tubuh mereka membeku di tempat. Saya melihat matahari hitam yang terdistorsi muncul di atas kepala keduanya, memancarkan kekuatan super untuk mendominasi dunia dan mendominasi dunia. Xingjia mengulurkan satu tangan, dan menangkap biksu terkemuka Nianci di tangannya, sebuah bola api hitam menyelimutinya, berubah menjadi bola hitam besar, dan bergegas menuju pusaran rulet.
Bang-bang. Menggunakan keabadian asli sebagai bahan baku untuk menyalakan dan meledakkan bola hitam, itu menghasilkan cahaya hitam destruktif seperti tabu, dan titik cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya mendatangkan malapetaka. Pusaran rulet yang dipasang oleh Yang Fan dipatahkan olehnya dengan teknik rahasia yang begitu menakutkan. Saat ini, masih ada sepertiga dari batu abadi kelas atas di aula rahasia. Xing Jia ini merepotkan tidak peduli kekuatan atau pikirannya. Wajah Yang Fan serius, dan tindakan Xing Jia selanjutnya membuat semua orang semakin terpana. Dengan suara Ci, Xing Jia dengan kasar menjambak rambut peri cantik Ni, mengulurkan tangannya dan merobek pakaiannya berkeping-keping, memperlihatkan tubuhnya yang sedingin es. Matahari merah berbintik emas, yang dipadatkan secara ekstrim oleh api langit Taiksu, menyentuh lantai merah hitam, membuat suara Ci yang aneh. Segera setelah itu, seluruh paviliun kristal Tibet sedikit bergetar, untungnya, gerakannya tidak terlalu keras, dan makhluk abadi dan manusia kuat yang bertarung di dekatnya dan memiliki hantu sendiri tidak terganggu. Namun, api surga Taiksu, yang dapat melelehkan segala sesuatu di dunia manusia, dicetak di lantai, dan dalam waktu singkat, tidak ada tanda-tanda akan mencair. Hu Fei melengkungkan bibirnya, lalu memikirkan sesuatu, dan segera menutup mulutnya. Ketiga matanya hancur dengan cahaya keemasan, dan dia tak terkalahkan, dan dia bisa menghancurkan lubang lain, tetapi kekuatan supernatural seperti itu benar-benar mencengangkan dan perkasa. Mata Yang Fan terpaku dan alisnya berkerut, dia tidak menyangka bahan aula ini begitu kuat. Setelah menunggu lama, potongan kecil itu berangsur-angsur menunjukkan tanda-tanda meleleh. Namun, ada formasi tertentu di aula ini, yang melibatkan aturan seluruh Blood Sun Hall, begitu meleleh sedikit, akan segera sembuh, yang membuat Yang Fan semakin sulit. Yang Fan harus mengakui bahwa tiga mata Hu Fei dengan cahaya keemasan yang hancur lebih cocok untuk pekerjaan ini, bagaimanapun, kekuatan supernatural kelahiran dari binatang super ini memiliki atribut mantra pemecah. Melihat bahwa metode ini tidak berhasil, pandangan Yang Fan tertuju, dan dia menarik napas dalam-dalam, awan abu-abu muncul di telapak tangan yang lain, bertahan di sekitar kecemerlangan 5 warna kaca, dan jatuh di atas merah tanah hitam. Di bawah hukum alam tertentu yang tidak dapat diubah, lantai merah hitam itu sedikit mengembang dan bahkan menunjukkan tanda-tanda penuaan. Dan kemudian, kecepatan pembakaran Taiksu Tianhuo dipercepat lebih dari 10 kali lipat. Buah reinkarnasi yang tertinggal dalam cahaya merah di tubuh Yang Fan melepaskan kekuatan penuh vitalitas tak terbatas dan menyuntikkannya ke telapak tangannya. Taiksu Skyfire yang seperti matahari merah, dengan cahaya keemasannya yang menyilaukan, berubah menjadi gagak emas berkaki 3 seukuran batu kilangan, dan akhirnya menembus lubang dengan celepuk. Saat lubang dibuka, cahaya kristal yang terang dan tembus pandang di bawah, disertai dengan penindasan roh peri yang mengguncang surga dan aura keberuntungan, tiba-tiba mekar dan mengalir ke bawah. Untungnya, Yang Fan telah menetapkan batasan sebelumnya, dan seluruh paviliun kristal Tibet diselimuti hantu rolet yang tak terlihat, dan visi serta momentum ini tertahan. Segera, ketika keduanya terbiasa dengan cahaya, mereka akhirnya melihat patung Buddha kristal setinggi 10 kaki. Roh peri murni yang terpancar dari patung kristal Buddha itu sendiri bahkan lebih seperti esensi, yang jauh lebih tinggi daripada batu peri kelas atas. Yang Fan tidak tahu apa itu giok peri batu kristal, tetapi dia bisa yakin bahwa itu memiliki asal yang luar biasa, setidaknya itu tak ternilai harganya. Ukiran Buddha kristal ini sangat indah dan transparan, selain memancarkan kualitas roh peri yang menakjubkan, juga mengandung roh Buddha yang baik. Buddha Qi disegel di dalam, dan Yang Fan hanya bisa samar-samar melihat bola cahaya keemasan di dalamnya, tapi dia tidak bisa melihat dengan jelas. Pada saat tertentu, mata Yang Fan berbinar, dan ketika seluruh pikirannya terkonsentrasi pada permukaan patung kristal Buddha, dia dapat menangkap ratusan juta kitab suci Buddha yang rumit dan tidak jelas. Ada ratusan juta teks dan prinsip Buddha yang terukir pada patung kristal Buddha belaka, Yang Fan sulit membayangkannya. Tentu saja, kitab suci Buddha di atas sangat kecil, dan tidak dapat dirasakan jika belum mencapai tingkat tertentu. Dengan keadaan Yang Fan saat ini, dia hanya bisa samar-samar melihat kitab suci Buddha yang samar, termasuk semua jenis pola dan simbol aneh di atasnya, yang bahkan lebih gelap dari kitab suci kuno. Adapun figur yang diukir dan dilukis pada patung Buddha ini mirip dengan Buddha di kuil dunia fana, tetapi ada juga perbedaan besar. Intuisi memberitahu Yang Fan bahwa patung Buddha dengan ratusan juta teks Buddha yang rumit dan tidak jelas ini sama sekali bukan ornamen sederhana atau senjata ajaib. Dia mencoba menggunakan teknik transformasi kecil pada patung Buddha ini, tetapi berjalan sangat lancar. Dengan suara ham,
Patung manik-manik kristal Buddha berubah menjadi seukuran liontin biasa dan berbaring dengan tenang di telapak tangan Yang Fan. Yang Fan hanya merasakan keharmonisan dan keberuntungan mengalir di sekujur tubuhnya, membuat tubuhnya sejuk dan menyegarkan, dan lintai sejernih dan sejernih air. Patung Buddha ini memiliki efek ajaib memurnikan hati dan menekan setan, membuat segala macam pikiran jahat menghilang dalam asap. Yang Fandun merasa berpikiran terbuka dan terus terang. Betapa anehnya ini memiliki efek yang luar biasa. Jika Anda mengenakan benda ini selama kesengsaraan, itu hampir dapat mengakhiri setan. Yang Fan terkejut dan senang. Ini hanyalah efek dari penemuannya terhadap patung Buddha ini. Bahkan hanya dengan satu efek, itu bisa disebut sebagai harta karun 7 alam harta yang tak ternilai harganya. Paviliun Kristal Tibet Paviliun Kitab Suci Tibet begitulah adanya. Yang Fan tertawa kecil, dan membawa patung Buddha kristal ke ruang Xianhong. Ternyata harta sebenarnya dari paviliun kristal tersembunyi ini ternyata adalah patung Buddha misterius ini. Sedangkan untuk batu peri lainnya dan benda lainnya, itu hanyalah foil yang menarik perhatian. Paviliun Kristal Tibet juga merupakan paviliun kitab suci Tibet. Lagi pula, patung Buddha ini adalah benda dari agama Buddha, dan ada ratusan juta kitab suci dan prinsip Buddha yang terukir di atasnya. Tokoh non-Buddha tidak dapat menembus ajaran Buddha yang luas dan tak berujung pada patung Buddha ini, yang lebih luas daripada paviliun kitab suci Buddhis manapun. Itu hanya patung Buddha, jadi pasti bernilai banyak uang. Hu Fei cemberut, tidak peduli. Hehe, hal ini sama sekali tidak sederhana, tapi sayang sekali kita tidak mahir dalam agama Buddha. Yang Fan tersenyum, dan kemudian meninggalkan paviliun kristal tersembunyi bersama Hu Fei. Keduanya kehilangan keberadaan Elder Pang, dan tidak mencarinya secara khusus, dan masuk lebih dalam ke Blood Sun Palace. Sepanjang jalan, melewati berbagai istana, ruang rahasia, jembatan, dan bangunan lainnya, hanya ada beberapa tempat harta karun disembunyikan. Ada juga beberapa pemain yang kuat, karena harta tertentu, mereka berjuang keras. Setelah berjalan selama beberapa hari lagi, setelah beberapa putaran dan belokan kecil, dan beberapa peluang, saya mendapatkan beberapa bahan berharga dari alam atas. Ada banyak peluang di Blood Sun Palace. Tidak ada krisis saat ini, jadi setiap orang seharusnya mendapatkan harta karun itu. Memikirkan hal ini, Yang Fan tidak dapat berhenti berpikir. Pertama, tidak banyak batasan berbahaya di Blood Istana Matahari sejauh ini. Kedua, harta dan peluang, setiap orang yang masuk setidaknya dapat menemukannya. Dibandingkan dengan alam rahasia 9 ketenangan, Yang Fan menemukan bahwa Istana Matahari Darah tidak dengan sengaja menyakiti mereka yang memasuki istana, dan tampaknya menghargai takdir. Meskipun ada sangat sedikit krisis terhadap orang luar di Blood Sun Palace, berbagai tata letak dan aturan semuanya mendorong orang luar untuk saling membunuh. Sepanjang jalan, Yang Fan melihat banyak orang abadi dan kuat di dunia manusia. Secara umum, kekuatan yang abadi jauh lebih baik daripada yang kuat di dunia manusia. Namun, bukan masalah kecil bagi orang-orang kuat di dunia manusia ini untuk mencapai puncak dunia pertama. Yang Fan bahkan telah melihat keabadian yang lepas di atas 7 bencana, mengalahkan keabadian sejati yang biasa. Dikatakan bahwa Hou Dong mengatakan bahwa setelah Nine Tribulations Luz Immortal naik, kultivasinya melampaui tingkat keabadian sejati, sebanding dengan Daluo Jinxian. Ketika mereka mencapai tempat tertentu, langit berbintang berwarna darah membentang melintasi langit dan bumi di depan mereka, menghalangi jalan semua orang. Banyak orang berdiri di tepi langit berbintang berwarna darah dan menunggu dan menonton. Di langit berbintang berwarna darah, ada aura kematian yang dingin, yang membuat orang tidak berani melangkah lebih jauh. Pada saat ini, Yang Fan melihat Zilin Yusao dan melemparkan belati tingkat peri ke Xing He. Mencemooh, belati itu menembus galaksi berwarna darah, tapi tiba-tiba bersenandung, terkikis oleh nyala api darah yang aneh. Belati tingkat peri membusuk dalam sekejap, lalu berubah menjadi residu, meleleh menjadi galaksi berwarna darah. Melihat situasi ini, banyak makhluk abadi di lapangan tidak bisa menahan napas. Tidak ada yang berani yakin bahwa mereka dapat melawan galaksi berwarna darah yang dapat merusak senjata abadi biasa dalam sekejap. Namun, di galaksi berwarna darah ini, terdapat batu-batu hitam yang tersebar di sana-sini. Batu hitam dapat dilihat mulai dari ukuran beberapa kaki hingga beberapa kaki, ratusan kaki, atau bahkan puluhan ribu kaki. Beberapa bongkahan batu hitam kosong, sementara di beberapa bongkahan-bongkahan batu, terdapat banyak baju zirah yang rusak, senjata, beberapa mayat, harta karun, dan bahkan serba-serbi yang berserakan. Selain itu, di galaksi berdarah, ada beberapa pecahan, serba-serbi, harta karun, slip giok, cincin luar angkasa, dan sebagainya.
Bisa dibayangkan bahwa hal-hal yang bisa selamat dan sehat di galaksi berwarna darah ini, meski hanya residu dan pecahan, sama sekali tidak sepele. Menatap galaksi berwarna darah, Yang Fan bergumam pada dirinya sendiri, ada aura emas sumbang di sini, bahkan jika berlanjut hingga hari ini, itu tidak pernah hilang. Jika Anda menebak dengan benar ini dulunya adalah medan perang. Suara Hou Dong datang dari belakang Yang Fan berdua. Yang Fan menoleh ke belakang dan melihat bahwa Hou Dong memiliki beberapa luka di tubuhnya. 9 kaisar naga langit yang mengikutinya telah menghilang, dan iblis sejati lainnya telah kehilangan lengannya dan penuh dengan bekas luka. Hu Fei bertanya dengan cepat. Di ruang alkimia, aku bertemu Zilin Yusao, tapi tidak ada yang memanfaatkannya. Sebagian besar ramuan dan bahan obat di ruang alkimia hancur dalam pertarungan. Sayang sekali tungku Tongsu 8 naga, ditangkap oleh Xiang Yun Tif Immortal yang licik. Ini adalah tungku alkimia terbaik yang hilang di dunia atas. Hou Dong berkata dengan menyesal. Tungku reruntuhan Balongtong. Ketika Yang Fan mendengar nama tungku alkimia ini, dia merasa itu sangat penting. Untuk tungku ini, Hou Dong bahkan tidak ragu untuk menghadapi Zilin Yusao. Yang Fan memandang Zilin Yusao, dan peri teratai itu pucat, jelas terluka parah. Dan peri pencuri Xiang Yun itu, dengan kepala botak dan wajah jahat, sepasang mata kecil, berbalik dan melihat sekeliling. Pencuri Xiang Yun ini pandai dalam kecepatan dan memiliki kekuatan gaib yang sangat istimewa. Di surga, dia dikenal sebagai pencuri suci di antara para makhluk abadi. Jika Anda bertemu dengannya, berhati-hatilah, Hou Dong memperingatkan. Yang Fan mengangguk, memperhatikan peri pencuri ini setelah beberapa pertempuran. Sebagian besar orang kuat memiliki beberapa luka di tubuh mereka, tetapi peri pencuri Xiang Yun ini tampaknya tidak terluka. Seiring waktu berlalu, semakin banyak biksu bergegas ke sekitar galaksi merah. Galaksi berwarna darah ini tidak berlebihan untuk menyebutnya sebagai galaksi kematian. Dengan kekuatan supernatural kita, sama sekali tidak mungkin untuk melewatinya. Pendeta Tao tua berbaju merah dan cendekiawan berbaju biru yang datang dari alam bawah saling memandang, lain dan mengerutkan kening. Semua orang menunggu di dekat galaksi merah darah, terkadang menatap harta karun dan cincin luar angkasa di batu sungai berwarna merah darah, yang merupakan barang yang tidak akan rusak oleh api darah di galaksi. Mata mereka menunjukkan keserakahan, tetapi mereka tidak melakukannya, tidak berani melangkah lebih jauh. Beberapa makhluk abadi telah mengirim makhluk roh untuk mengujinya, dan tidak mungkin terbang di galaksi. Satu-satunya yang tidak terkorosi oleh api darah adalah batu-batu hitam. Sampai saat tertentu, ketika pemilik 9 butir manik-manik darah berkumpul di dekat galaksi merah, perubahan mendadak terjadi. Booming, suara ombak yang berterbangan terdengar, dan kemudian digantikan oleh raungan tumpul. Saya melihat jembatan batu hitam perlahan mengambang di galaksi berwarna darah. Ini sebenarnya adalah jembatan terapung, membentang di kedua sisi, mengarah ke sisi lain Bima Sakti. Di ujung jembatan batu, kabut terlihat samar-samar, yang tidak jelas. Kamu bisa menyeberangi jembatan apung ini ke sisi lain. Semua makhluk abadi di lapangan sangat senang. Tampaknya 9 butir manik-manik darah harus dikumpulkan untuk melewati level mata rantai berikutnya. Bahkan jika pemilik beberapa putaran manik-manik darah jatuh, mereka ditangkap oleh para pemburu. Setelah banyak pertempuran saat ini, jumlah orang luar yang memasuki Bloodwell Hall turun menjadi 2/3. Tiba-tiba, sebuah bola darah mengembun di galaksi, menghadirkan sosok elegan Huayan Mei sebagai juru bicara Kaisar Darah. Huayan Mei merendahkan, tersenyum seperti bunga. Ini adalah jembatan terapung, dan ujung lainnya mengarah ke pusat istana darah yang paling padat, tempat Kaisar Agung mekar penuh, disediakan untuk mereka yang ditakdirkan, harta yang nyata. Harta yang nyata, 1010.